Kita bertiga harus bergandengan tangan, kalau tidak akan sulit keluar dari altar ini. Guntur meraung. Bagus. Ling Hao langsung setuju, dan Kaisar Nether tidak punya pendapat. Ketiganya melesat bersamaan dan mengerahkan ketiga senjata mereka untuk membentuk serangan dahsyat. Boom! Kekuatan altar berbenturan dengan kekuatan Guntur, dan kekuatan ketiganya masih terguncang mundur oleh kekuatan altar yang dahsyat. Untungnya, mereka mundur dari altar. Setelah meninggalkan altar, tekanan yang kuat berkurang, dan kekuatan Guntur ketiganya dapat melesat sepenuhnya dan mundur dengan cepat. Cahaya altar tidak berhenti, dan terus mengejar. Guntur, Ling Hao, dan Kaisar Nether dengan cepat menghindar dan bergerak 100 kaki dalam sekejap, yang menghindari serangan altar. Namun di depan altar, mereka bertiga sangat malu. Mereka hampir terkena cahaya altar beberapa kali. Mereka hampir terbunuh. Aku tidak menyangka Sekte Dewa Suantian telah dihancurkan, dan altarnya masih begitu kuat. Raja Dunia Bawah ketakutan. Suantian Shenzong memang kekuatan yang kuat yang dapat bersaing dengan ras yang lebih tinggi. Tampaknya altar ini sangat penting bagi Suantian Shenzong. Mengapa altar ini tidak runtuh bersama Suantian Shenzong? Ling Hao ragu. Altar itu pasti telah dihancurkan sejak awal, mungkin karena suatu alasan, jadi tidak dihancurkan, kata Thunder. Saat mereka berdiskusi, Ye Chen sudah datang ke sini. Ia melihat cahaya di altar dari kejauhan, dan hatinya juga sangat terkejut. Ketika tiba di sini, ia melihat Kaisar Yuming, Thunder, dan Ling Hao, yang sedang kacau balau dikejar dan dibunuh oleh beberapa sinar cahaya. Apa-apaan ini? Ye Chen ragu, terpisah terlalu jauh, tidak dapat melihat dengan tepat apa yang sedang terjadi. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Tanya Ling Hao. Lihatlah perubahannya. Thunder berkata dengan nada rendah. Kaisar Netherworld setuju. Namun, sebelum perubahan altar selesai, ia melihat seluruh tanah bergetar. Seberkas cahaya di altar melesat hingga 9 hari, menerangi seluruh langit. Semua orang terkejut melihat pemandangan ini. Setelah cahaya menyambar langit, sebuah peta bintang muncul di langit. Langit yang cerah itu begitu indah dan mempesona. Apa-apaan ini? Ye Chen mengerutkan kening. Kaisar Yuming, Lei Lei, dan Ling Hao semuanya terkejut dengan semua yang ada di depan mereka. Peta bintang, apa yang terjadi di sini? Ling Hao membuka mulutnya. Lei Lei dan Kaisar Kegelapan dengan hati-hati mengamati peta bintang. Meskipun peta bintang itu sangat terang, tetapi juga memiliki ciri yang sangat kentara, yaitu 9 bintang yang sangat terang, terutama menonjol. 9 bintang ini begitu menonjol sehingga pasti memiliki arti yang berbeda-beda. Lihat lebih dekat, kata Kaisar Kegelapan. Ketiganya perlahan mendekati altar dan mengamati bintang-bintang di bawah peta langit. Meskipun aku belum bisa memahaminya saat ini, peta ini pasti berguna. Catatlah, kata Guntur. Secepat kilat, ia mengamati altar dengan saksama, lalu mengamati bintang-bintang. Ia berkata dengan heran, bintang-bintang ini persis sama dengan yang ada di altar. Sebelumnya, mereka tidak peduli dengan pola ukiran di altar. Sekarang, tampaknya pola di altar tidak sesederhana itu. Mengapa ada peta bintang? Apakah ini terkait dengan pengejaran Sekte Dewa Suantian? Kaisar Kegelapan bergumam pada dirinya sendiri. Sekte Dewa Suantian berpikir bahwa ada dunia lain selain kekacauan. Apakah ini penemuan mereka? Tanya Guntur. Katamu, apakah ada dunia kuat lain di luar dunia ini? Ling Hao bertanya dengan ragu. Sudah bertahun-tahun berlalu, dan kita belum melihat dunia kuat lainnya. Seluruh 6 alam ini unik. Mustahil ada dunia sekuat ini. Kaisar Netherworld sangat yakin. Ia tidak familiar dengan peta langit, jadi ia tidak familiar dengan peta langit. Namun, ia tahu dalam hatinya bahwa peta itu pasti berguna, jadi ia menuliskannya. Setelah beberapa saat, seolah energi di altar telah menghilang, cahayanya pun lenyap. Peta bintang menghilang, dan altar menjadi kusam seperti sebelumnya, seolah-olah semuanya ilusi. Kaisar Yuming, Ling Hao, dan Thunder semuanya sangat berhati-hati mendekati altar. Tidak ada gerakan di altar, jadi mereka sedikit lega. Altar ini hanyalah sekilas. Peta bintang ini sangat penting. Sepertinya kita akan mempelajarinya dengan baik. Kaisar Kegelapan berkata, apakah ini peta harta karun? Tanya Ling Hao. Thunder menggelengkan kepalanya dan berkata, Suantian Shenzong menghabiskan begitu banyak upaya untuk peta harta karun. Ini tidak realistis. Kecuali ada rahasia penting yang tersembunyi di peta langit, Suantian Shenzong sama sekali tidak membutuhkannya. Karena kita tidak bisa mendekatinya, kita tidak perlu membuang waktu di sini. Ayo pergi ke tempat lain, kata Kaisar Kegelapan. Thunder dan Ling Hao mengangguk, lalu mereka semua meninggalkan altar. Ye Chen memperhatikan mereka pergi. Setelah waktu yang lama, Ye Chen sampai di tepi altar. Dia menatap altar dan ragu-ragu dalam hatinya. Akhirnya, Ye Chen membeku dan menginjak altar. Jika dia ingin tahu apa yang sedang terjadi, dia harus tahu situasi altar. Ketika Ye Chen menginjak altar, dia langsung merasakan tekanan kuat dari altar. Dia terkejut dan seluruh kekuatan tubuhnya meledak dalam sekejap untuk melawan tekanan altar. Pagi berlalu dengan cepat, dan langit pagi bergerak maju. Mengenai polanya, ia juga menemukan gambar-gambar langit berbintang di altar, persis seperti yang ada di langit sebelumnya. Semakin dekat Ye Chen dengan peta bintang,
semakin dekat ia ke area pusat, semakin ia merasakan tekanan kuat yang terus-menerus menekan Ye Chen, yang membuat langkah Ye Chen semakin lambat dan sulit baginya untuk melangkah. Untungnya, tidak ada serangan di altar sekarang. Suasananya sangat tenang. Kalau tidak, Ye Chen akan lolos, tetapi itu tidak akan semudah itu. Apa maksudnya? Ye Chen berpikir keras dan tidak mengerti. Namun, ia menemukan bahwa sepertinya ada retakan di salah satu tempat bintang itu awalnya diukir. Ye Chen berjalan mendekat dan meraih bintang itu. Tiba-tiba ia menyadari bahwa itu adalah sebuah gulungan tua. Ye Chen segera menyimpan gulungan tua itu dan kemudian keluar dari altar. Setelah keluar dari altar, Feng Jingyu tiba di tempat yang sepi dan mengeluarkan gulungan yang baru saja ia dapatkan. Ye Chen membuka gulungan itu, dan ada beberapa kata tertulis di atasnya. Tercatat bahwa Xuantian Shenzong telah mempelajari dunia luar angkasa sejak zaman dahulu kala. Setelah bertahun-tahun menjelajah, mereka tampaknya telah menemukan bahwa memang ada dunia luar angkasa. Mereka mengira bahwa 6 alam semesta sekarang hanyalah sebagian kecil dari seluruh dunia, dan ke-6 alam semesta itu berada tepat di atas sebuah bintang raksasa. Dan saat ini, ada bintang-bintang lain, dan bintang-bintang itu semuanya adalah makhluk hidup. Ketika Ye Chen melihat tulisan di gulungan itu, ia terkejut. Mungkinkah ada dunia lain yang paralel dengan kekacauan? Ye Chen berpikir, sungguh luar biasa bahwa meskipun mereka semua telah menciptakan dunia luar angkasa sendiri, dunia itu hanya diciptakan oleh kekuatan-kekuatan besar, dan itu bukanlah bentukan alami langit dan bumi. Dan Xuantian Shenzong telah menjelajahi dunia paralel lainnya dengan 6 alam semesta. Jika ini benar, maka seluruh dunia ini benar-benar terlalu besar. Ye Chen mengambil gulungan itu dan melanjutkan penjelajahannya. Setelah itu, Ye Chen tiba di sebuah kompleks istana yang sangat besar, di mana hampir semua istana telah hancur, dan beberapa istana tidak sepenuhnya hancur. Dilihat dari skala arsitektur istana-istana ini, seharusnya ini adalah aula utama. Ye Chen melangkah masuk, meskipun istana itu hancur di mana-mana, kemegahan seluruh istana masih dapat terlihat dari sana. Ye Chen melangkah masuk ke dalam istana, meninggalkan jejak pertempuran di mana-mana. Ketika Ye Chen mencapai titik terdalam, ia menemukan sebuah gerbang batu tertutup, dan tidak ada jalan lain selain gerbang batu ini. Ye Chen melancarkan tinjunya, dan kekuatan lengan kirinya meningkat tajam. Ia memukul gerbang batu itu dengan tinjunya, yang membuatnya gemetar tetapi tidak hancur. Ye Chen terus melancarkan beberapa pukulan. Pada saat ini, retakan muncul di gerbang batu, dan akhirnya hancur. Tepat saat gerbang batu hancur, sebuah kekuatan dahsyat meledak dalam sekejap. Ye Chen terkejut dan tubuhnya dengan cepat mundur. Ketika kekuatannya menghilang, Ye Chen perlahan mendekati gerbang batu. Ada sesosok yang duduk di gerbang batu, yang tidak memiliki vitalitas, tetapi masih memancarkan aura yang kuat. Apa yang ada di belakang penjaga ketika kau mati? Apakah ada sesuatu yang penting di belakang? Ye Chen ragu dalam hatinya, ia akan membuka tubuh surgawi yang kacau, ki yang kacau mengalir deras untuk membungkus seluruh tubuhnya, perlahan memasuki gerbang batu. Setelah memasuki gerbang batu, tekanan yang kuat membuat Ye Chen merasa sangat tidak nyaman. Kekuatan gabungan lengan dan kepala Ye Chen meledak, berubah menjadi napas tubuh surgawi yang kacau yang melonjak, bersama-sama melawan tekanan yang kuat. Kekuatan telah mencapai gelar dewa, yang sungguh sangat penting. Ye Chen terkejut, itu hanya perbedaan alam, tetapi diberkati dan tidak diberkati adalah dua konsep yang lengkap. Ye Chen berjalan mengitari mayat itu dengan susah payah dan terus berjalan ke belakang. Ia tiba di sebuah ruangan yang luas. Ada sebuah altar kecil yang ukurannya lebih kecil dari bagian luar. Di sekeliling altar kecil itu, terdapat 9 pilar batu. Ada seseorang yang duduk di setiap pilar batu. Sekarang mereka telah menjadi mayat. Seperti dua kacang polong di luar, untuk apa altar itu? Ye Chen ragu. Ia melangkah hati-hati ke dalam. Meskipun 9 orang di 9 pilar itu mati, mereka juga memancarkan aura yang sangat mengerikan, memberi orang-orang rasa tertindas yang kuat. Ye Chen berjalan menuju altar dan mengamati dengan saksama keadaan di dalamnya. Ia menemukan sebuah kotak kayu di tengah altar. Ye Chen sangat penasaran. Ia memisahkan tubuh yang terpisah untuk mengambil kotak kayu itu. Dan tubuh yang sebenarnya harus mundur cepat untuk menghindari kecelakaan. Ketika ia menginjak altar, karena tidak terjadi apa-apa, ia segera mendekati kotak kayu itu, dan semuanya berjalan lancar. Namun, saat ia menyentuh kotak kayu itu, 9 sinar cahaya langsung membunuhnya dan menghancurkannya. Ye Chen terkejut. Ia melihat 9 sinar cahaya terpancar dari 9 pilar batu. Sepertinya kotak kayu itu sangat penting. Kau harus mendapatkannya. Ye Chen tidak terima, dan memisahkan dua tubuh yang terpisah di altar. Tidak ada masalah di altar, tetapi kau tidak bisa menyentuh kotak kayu itu. Sekali sentuh, pasti akan mati. Dua tubuh Ye Chen yang terpisah, satu di depan dan satu di belakang, mendekati kotak kayu itu. Yang pertama dengan cepat melesat, lalu meraih kotak kayu itu. Saat itu, 9 sinar cahaya kembali menyambar. Yang pertama meraih kotak kayu itu dan melemparkannya. Yang kedua segera melesat, meraih kotak itu, dan melemparkannya keluar dari altar. Boom! Saat itu, keduanya terbunuh oleh cahaya. Kotak kayu itu terlempar keluar dari altar. Ye Chen memisahkan diri dan mengambil kotak kayu itu.
Saat itu, tidak ada cahaya yang bisa membunuhnya. Hanya ketika kotak kayu itu berada di altar, ia dapat menarik 9 sinar cahaya. Jika ia meninggalkan altar, tidak akan ada bahaya. Namun Ye Chen masih sangat berhati-hati, ia mendorong kotak kayu itu keluar, lalu membuka kotak kayu itu. Kotak kayu itu memiliki mekanisme. Jika mekanisme itu tidak dibuka, mustahil untuk membuka kotak kayu itu. Bahkan dengan kekerasan sekalipun, itu tidak akan berpengaruh. Ye Chen mempelajari mekanisme kotak kayu itu cukup lama, tetapi gagal membukanya. Butuh usaha sebanyak itu untuk membukanya. Ye Chen tak kuasa menahan tawa getir. Ye Chen menyentuh bahan kotak kayu itu. Kotak itu sangat keras. Meskipun tidak bisa dibuka, kotak itu bisa digunakan untuk memukul orang di kemudian hari. Pasti sulit untuk dipukul oleh benda ini. Ye Chen meninggalkan istana dan terus mencari reruntuhan. Ia ingin menemukan beberapa kitab suci kuno atau senjata ampuh, tetapi senjata-senjata di sini pada dasarnya sudah rusak. Bisa dibayangkan betapa mengerikannya perang itu. 2 hari kemudian, Ye Chen meninggalkan lembah Suantian. Kesempatan yang ia miliki sia-sia. Jadi, ia berencana meninggalkan lembah Suantian dan menunggu Kaisar Kegelapan muncul di luar lembah. Ia memeriksa seluruh formasi sekali lagi untuk memastikan tidak ada masalah. Kemudian, ia duduk di tempat yang relatif tersembunyi di luar lembah Suantian dan mulai mempelajari kotak kayu itu. Ia merasa kotak kayu itu adalah benda terpenting di seluruh lembah Suantian, dan mekanisme kotak kayu itu sangat rumit. Kecuali seseorang yang menguasai teknik mekanisme dengan baik dapat membukanya, orang biasa tidak akan bisa membukanya sama sekali. Ye Chen belajar selama beberapa hari, tetapi gagal membuka kotak kayu itu. Akhirnya, ia menyerah. Setelah menunggu 2 hari lagi, Ye Chen akhirnya melihat seseorang keluar dari lembah Suantian. Target Ye Chen adalah Kaisar Netherworld, jadi ia tidak akan memperhatikan orang lain yang keluar. Dalam 3 hari berikutnya, orang-orang keluar satu demi satu, lalu Thunder keluar, diikuti oleh Ling Hao kecuali lembah Suantian. Ye Chen masih menunggu dengan sabar. Setelah menunggu 1 hari lagi, Kaisar Netherworld akhirnya muncul. Mata Ye Chen berbinar-binar, dan suasana hatinya sedang baik. Setelah meninggalkan lembah Suantian, Kaisar Yuming berniat untuk segera pergi. Namun, saat itu, Ye Chen membuka formasi 5 elemen, menjebak Kaisar Nether di dalam formasi 5 elemen. Kaisar Nether terkejut. Ia langsung menghembuskan napas yang kuat dan ingin segera keluar dari formasi tersebut. Ye Chen muncul saat itu, dengan jubah di wajahnya, yang tidak dapat melihat siapa dirinya. Siapa kau? Mengapa kau ingin memukulku? Wajah Kaisar Nether menjadi sangat muram. Ye Chen mendengus dingin, bunuh orangmu. Dengan itu, Ye Chen akan mengorbankan roh darah, mengibarkan bendera darah untuk membunuh. Apakah kau dari ras darah? Kaisar Yuming melihat bendera darah surgawi, mengenalinya sekilas, dan pupil matanya mengecil. Ye Chen tidak berbicara, ia terus mengibarkan bendera darah surgawi, dan aliran cahaya darah mengalir keluar dan menyelimuti Kaisar Yuming. Kekuatan dahsyat dari formasi 5 elemen itu bergemuruh. Kaisar Nether hanya bisa bertahan di dalam formasi. Napasnya telah meledak secara ekstrim, tetapi terlalu sulit untuk keluar dari formasi 5 elemen. Setelah mengibarkan bendera darah roh surgawi, darah mengalir deras, dan Kaisar Nether langsung merasakan darahnya mengalir deras dari tubuhnya. Raja Nether meraung dan berusaha sekuat tenaga untuk menahan serangan formasi 5 elemen dan bendera darah surgawi. Ada banyak bekas luka di tubuhnya, yang disebabkan oleh dampak atribut Xiangke dalam formasi 5 elemen. Tidak semudah itu membunuhku. Bunga Netherworld meraung, lalu membiarkan seluruh tubuhnya bernapas kembali, lalu menawarkan sebuah lonceng besar. Lonceng besar ini menyelimuti dirinya. Jam itu berwarna hitam dan berkilau. Lonceng itu berdentang di dalam formasi 5 elemen, menangkal serangan formasi 5 elemen. Ye Chen mengibarkan bendera darah roh surgawi, dan merasakan bahwa lonceng besar itu juga menangkal serangan bendera darah roh surgawi. Lonceng besar ini sangat kuat. Ia dapat menangkal serangan bendera darah roh surgawi, tapi kupikir berapa lama kau bisa menahannya. Ye Chen mendengus. Semakin kuat harta karun itu, semakin mudah untuk menyerap kekuatan kekacauan. Oleh karena itu, selama kau mencegah Kaisar Kegelapan keluar dari formasi, kau dapat membunuhnya di dalam formasi 5 elemen. Tentu saja, Kaisar Yuming mengetahui hal ini, jadi ia mulai keluar dari formasi 5 elemen dengan bantuan pertahanan jam besar. Semua sisi formasi 5 elemen terkena dampak saling menahan. Sekarang dampak ini sangat kuat. Jam besar itu berdengung dan jam besar itu bergetar. Namun, Kaisar Nether masih bisa bergerak maju perlahan. Orang ini tidak sekuat biasanya. Dia lebih kuat daripada roh biasa. Ye Chen terkejut. Hari pertama klan Nether sungguh luar biasa. Kuncinya adalah kekuatan formasi 5 elemen tidak sekuat tambang. Tambang memiliki cukup biji sebagai penopang kekuatan, sehingga kekuatannya akan lebih kuat. Kaisar Nether meraung, dan darahnya membumbung tinggi ke langit. Seluruh kekuatan tubuhnya meletus, dan cahaya hitam dari jam besar itu semakin menyilaukan dan kuat. Dengan kekuatan jam besar itu, Kaisar Nether menangkis semua kekuatan benturan dan terus maju. Tatapan Ye Chen tertunduk. Lonceng besar Kaisar Nether sungguh kuat. Jika terus seperti ini, Kaisar Nether takut untuk keluar dari formasi 5 elemen.
Roh surgawi berubah menjadi bendera darah, bukankah kau akan keluar dengan seluruh kekuatanmu? Gumam Ye Chen pada bendera darah roh surgawi. Aliran darah roh surgawi berubah menjadi langit dalam sekejap, dan kekuatan teror keluarga angin meletus. Aliran darah mengalir deras menuju lonceng besar, membungkus jam besar itu. Kaisar dunia bawah meraung, dan jam itu berdengung. Sebuah kekuatan dahsyat meledak ke langit dan membengkak dengan cahaya darah. Boom! Cahaya darah meledak, tetapi segera berkumpul kembali, dan Kaisar dunia bawah mendesak jam untuk langsung berbunyi, mencoba keluar dari cahaya darah. Tentu saja, Ye Chen tidak bisa membiarkan hal seperti itu terjadi. Kekuatan kekacauannya terus melonjak, yang semuanya terkondensasi dalam panji darah roh surgawi, meningkatkan kekuatan panji darah roh surgawi. Cahaya darah dari panji darah roh surgawi menjadi semakin kuat. Itu benar-benar membungkus Kaisar Nether. Meskipun jam itu kuat, itu masih tidak dapat sepenuhnya memblokir panji darah roh surgawi yang kuat. Ah! Kaisar Nether meraung marah. Setelah itu, darahnya meledak dalam semburan kekuatan. Seberkas cahaya keluar dari cahaya darah, dan kemudian meraung, "Kau biarkan aku mengonsumsi Dewa Yuan untuk mengaktifkan jimat kematian. Jika aku bertemu denganmu lain kali, aku tidak akan melepaskannya." Ye Chen melihat Kaisar Nether melarikan diri seketika, dan terkejut bahwa Kaisar Nether masih memiliki benda ini untuk jimat kematian. "Kau beruntung tidak membunuhmu kali ini. Jika aku lebih kuat, kau tidak akan bisa pergi hari ini." Ye Chen bergumam. Setelah Kaisar Netherworld melarikan diri, ia tiba di sebuah benua dengan kecepatan tercepat. Ia memuntahkan seteguk darah, dan wajahnya sangat pucat. Baru saja, konsumsi jimat kematian Yuan Shen sangat besar baginya. Untuk mendesak jimat pengganti, kita harus menggunakan Dewa Yuan untuk mendesaknya mengganti nyawanya dengan Dewa Yuan, sebagai ganti kekuatan instan untuk melarikan diri. Oleh karena itu, sebelum saat yang paling kritis, tidak ada yang mau menggunakan jimat itu, yang akan sangat merugikan Dewa Yuan. Klan darah, lain kali aku bertemu denganmu, aku harus mencabik-cabikmu. Kaisar Netherworld mengepalkan tinjunya dan menggigil. Kaisar Yuming kehilangan begitu banyak energi kali ini sehingga butuh waktu lama baginya untuk menutup diri dan minum obat untuk menebus semangat yang hilang. Ye Chen juga segera meninggalkan lembah Suantian, langsung menghilang dalam kehampaan. Ye Chen melompat-lompat di beberapa benua. Mengingat konfrontasi dengan Kaisar Yuming tadi, Ye Chen masih merasa agak lemah. Jika dia bisa naik ke tingkat ketujuh alam roh, akan mudah untuk membunuh Kaisar Yuming. Kita harus memperkuat kekuatan kita sendiri. Ye Chen menghela napas. Kemudian ia duduk di sebuah jalan. Benua ini hanyalah dataran rendah, dan yang paling kuat adalah alam roh dan dewa. Kebanyakan dari mereka adalah alam dewa, dewa sejati, dan dewa primer. Di dunia kekacauan, ia juga sangat lemah. Kalian adalah sekelompok semut tingkat rendah. Kalian terlahir sebagai budak. Kalian bisa hidup lebih lama hanya jika kalian menerima takdir kalian dengan patuh. Ye Chen baru saja memasuki sebuah kota, mendengar tawa muram. Kami tidak ingin menjadi budak. Pada awalnya, kami di Tanah Tianyuan juga merupakan salah satu dewa gelar terkuat. Kalian bajingan, aku lebih baik mati daripada menjadi budak kalian. Mereka yang tidak ingin menjadi budak akan bertarung denganku. Eja itu, banyak orang di kota meraung marah. Sekelompok semut pengganggu yang bodoh dan konyol, kalian juga ingin melawan. Kalau begitu, aku akan membunuh kalian dulu dan lihat siapa yang berani melawan. Suara ganas itu terdengar, penuh dengan niat membunuh. Jangan berpikir bahwa kalian adalah keluarga Nether, kami akan takut padamu, dan kami akan mati. Menjadi budakmu berarti mati pada akhirnya. Lebih baik mati dalam perang yang sengit sekarang. Di kota, seorang pria kekar dengan tangan kosong dan palu bergagang melambai. Mati saja, seorang pria berjubah abu-abu muncul di matanya dan bergegas menuju pria besar itu. Pria berjubah abu-abu itu keluar dari tubuhnya dengan ki yang kacau, dan menebas pedang besar di tangannya. Sebuah pedang ki ditebaskan, dan kekuatannya luar biasa. Pria besar itu tak kenal takut, dan matanya penuh semangat juang yang kuat. Ia mengayunkan palu di tangannya dan menghantamkannya dengan palu. Boom! Ketika kedua kekuatan itu bertabrakan, tubuh pria besar itu langsung terdorong mundur. Pria berjubah abu-abu itu mendengus menghina. Tubuhnya menekan ke depan, lalu ia menebas dengan pisau, menyapu udara pedang. Mata pria besar itu terbenam dan meraung, ki chaos mengalir keluar dari seluruh tubuhnya, mengembun pada palu godam, dan meraung, palu gravitasi. Palu itu jatuh, seketika menjadi sangat besar, kekuatan agung jatuh, memberikan tekanan yang kuat. Boom! Kekuatan palu godam menghantam, memblokir serangan Daoki, tetapi tidak menguntungkan. Pria berjubah abu-abu itu bersenandung, aku punya beberapa keterampilan, tapi aku masih terlalu lemah. Pria berjubah abu-abu itu berkata, seluruh tubuh ki chaosnya mengalir keluar, memadatkan Daoki yang tak terhitung jumlahnya, dan kemudian menerjang pria besar itu. Pria besar itu sangat terkejut sehingga ia mundur dan memukulnya dengan palu besar. Puff! Puff! Kecepatan Daoki terlalu cepat, dan palu besar itu tidak dapat menghentikannya sama sekali. Daoki terbelah di tubuh Han, dan darah menyembur keluar. Tubuh Han terbang terbalik. Ada lebih dari selusin noda darah di tubuhnya. Tulang-tulang putih terlihat di pisau.
Kekuatan seperti itu juga ingin melawan, sungguh tidak pantas mati. Pria berjubah abu-abu itu berkata, dan kemudian ia menebas kepala pria besar itu dengan pisau. Bang! Pada saat ini, seberkas cahaya meledak dan mengenai pisau besar itu, yang langsung menyimpang. Wajah pria itu berubah dan dia berkata, siapa itu? Cari kematian. Tanda seru. Itu kakekmu. Terdengar suara bercanda, dan hampir semuanya menoleh ke satu sisi pada saat yang sama. Orang yang baru saja berbicara itu bukan orang lain. Itu Ye Chen. Tangan Ye Chen masih melempar batu kecil, tapi pisau besar yang baru saja ia pukul juga batu kecil. Pria berjubah abu-abu itu berkata dengan wajah muram, siapa kau? Berani-beraninya kau mengurus urusan keluarga Nether, kau benar-benar mencari mati. Ye Chen terkekeh dan berkata, kau bahkan tidak tahu siapa aku. Dasar bodoh, ingat namaku, ini adalah nama keluarga yang akan kau ingat seumur hidupmu. Namaku Gu Chen Huang. Gu Chen Huang, apakah kau Gu Chen Huang? Pria berjubah abu-abu itu tercengang. Nama Gu Chen Huang bagaikan guntur di seluruh dunia yang kacau. Jika ada yang bilang tidak tahu tentang Gu Chen Huang, dia benar-benar terlalu bodoh dan akan dibenci orang lain. Ini aku, kau sial bertemu denganku, kata Ye Chen ringan. Meskipun pria berjubah abu-abu itu terkejut, ia menenangkan diri dan berkata, meskipun kau adalah Gu Chen Huang, bagaimana? Kau juga ingin mengurus urusan keluarga Nether. Aku sarankan kau urus saja urusanmu sendiri, jangan sampai kau mendapat masalah. Petik 2. Bercanda, apa aku takut mendapat masalah? Beberapa waktu lalu, aku juga membunuh Long Yu. Apa kau pikir aneh aku membunuh orang tak dikenal dari klan Yuming? Ye Chen tidak berpikir begitu. Kau, wajah pria berjubah abu-abu itu berubah drastis, apa untungnya bagimu melawan klan Yuming? Aku hanya tidak suka kau yang merasa benar sendiri. Aku selalu merasa kau lebih unggul dari orang lain dan bisa menjadi budak ras lain. Kau seharusnya dikutuk, dan kau juga harus merasakan bagaimana rasanya menjadi budak. Wajah Ye Chen berubah acuh tak acuh. Kami, orang-orang Yuming, adalah ras yang lebih tinggi, dan para budak adalah aturan hidup dunia ini. Apa yang salah? Untuk disalahkan, mereka terlalu lemah. Mereka terlahir sebagai budak. Pria berjubah abu-abu itu berkata, ya, kau terlalu lemah untuk disalahkan. Jika kau ditakdirkan untuk dibunuh olehku. Tatapan Ye Chen dipenuhi niat membunuh, lalu tiba-tiba tangannya, tubuhnya seperti kilat, dan sekejap mata tertuju pada pria berjubah abu-abu di depannya. Wajah pria berjubah abu-abu itu berubah drastis. Ia segera bereaksi, tetapi sebelum ia sempat bergerak, ia langsung dihempaskan oleh tinju Ye Chen. Puff! Pria berjubah abu-abu itu menyemburkan darah dari mulutnya, wajahnya memucat, dan dadanya terasa sesak. Kau terlalu lemah. Jika kau ditakdirkan untuk dibunuh, inilah kognisimu. Aku akan melatihnya padamu dulu. Kata-kata Ye Chen bagaikan iblis dari neraka yang datang ke dunia bawah. Setelah Ye Chen selesai berbicara, ia langsung menendang. Setelah kaki ini menginjak, tubuh pria berjubah abu-abu itu terlempar keluar. Begitu Ye Chen memahaminya, tubuh lelaki berjubah abu-abu itu meledak menjadi awan kabut darah di udara. Ketika pria berjubah abu-abu terbunuh, baik penduduk Tianyuan maupun anggota klan Yuming lainnya terkejut. Semua orang di klan Yuming ketakutan dan wajah mereka muram. Di antara mereka, yang paling kuat adalah pria berjubah abu-abu. Akibatnya, pria berjubah abu-abu itu tewas seketika di depan Ye Chen, dan mereka bukan lagi lawan. Ye Chen memandang orang-orang Yuming lainnya, lalu berkata, aku memberimu dua pilihan. Pertama, mati, kedua, menjadi budak di sini. Sekalipun kami bersedia menjadi budak, beranikah mereka memperbudak kami? Itu akan membawa bencana bagi ras mereka, kata salah satu anggota klan Yuming. Ketika Ye Chen mendengar itu, ia memandang orang-orang di Tianyuan dan bertanya, dia bilang kalian tidak berani memperbudak mereka. Beranikah kalian? Berani. Pria besar itu berdiri dengan luka di sekujur tubuhnya, dan wajahnya tegas dan penuh tekad. Semua orang di klan Yuming berubah raut wajah mereka. Salah satu dari mereka berkata, beraninya kau memperbudak kami. Nanti, orang-orang Yuming akan tahu bahwa seluruh negerimu, surga dan bumi, akan menjadi budak untuk generasi mendatang. Kalau begitu, kau harus mati, kata pria besar itu. Wajah orang-orang Yuming tiba-tiba muram, dan mereka semakin enggan mati. Jika kami mati di Tianyuan, seluruh negerimu akan hancur total, kata seorang anggota suku Yuming dengan dingin. Kalau begitu, aku akan maju untuk masalah ini. Ye Chen menatap dingin orang-orang suku Yuming, lalu langsung mengepalkan tinjunya. Tubuh orang-orang Yuming hancur berkeping-keping dan berubah menjadi gumpalan daging dan darah. Orang-orang Yuming lainnya ketakutan. Ye Chen menatap semua orang dengan tatapan membunuh. Semburan gas keos meledak, dan Ye Chen meledakkan dunia ilahi keos, dan gravitasi yang kuat turun. Semua orang suku keos langsung merasakan tekanan yang mengerikan. Kemudian, Ye Chen melambaikan jiwa yang hancur di tangannya dan membunuh masa lalu dengan roh pedang yang kuat. Orang-orang dari klan Yuming itu sudah berada di bawah tekanan gravitasi dan tubuh mereka hampir meledak, apalagi bergerak. Tubuh mereka menjadi sasaran hidup. Puff! Semua orang Yuming dibunuh oleh Ye Chen, dan tak satu pun dari mereka yang tersisa. Orang-orang di tanah Tianyuan terkejut.
Begitu banyak orang dari alam neter terbunuh seperti ini. Apa yang bisa kulakukan? Jika orang-orang dari alam neter datang kepada kita, apakah kita semua akan tamat? Bunuh mereka, kita tidak bisa hidup. Beberapa orang di negeri Tianyuan khawatir dan seolah menyalahkan Ye Chen atas campur tangannya. Setelah mendengar ini, pria besar itu langsung berkata, kalaupun kita tidak membunuh mereka, apakah mereka akan membiarkan kita pergi? Diperbudak oleh orang-orang Yuming juga jalan buntu. Apa gunanya membunuh beberapa orang Yuming? Itu seperti menarik beberapa bantal di punggung. Petik 2. Hari ini, jika bukan karena bantuan kakak tertua, kita pasti sudah mati atau diperbudak sekarang. Kami ingin berterima kasih kepada kakak tertua karena telah membunuh orang-orang ini. Sungguh suatu kebahagiaan, kata Han, lalu menghampiri Ye Chen dan berkata, Saudara Gu, anugerah penyelamatan Yuan hari ini selalu kuingat. Jika kau bisa memanfaatkannya di masa depan, kau takkan pernah mengucapkan selamat tinggal. Ye Chen berkata dengan lemah, aku hanya lewat di sini, dan aku akan membantumu jika aku melihat ketidakadilan. Lagi pula, aku sudah lama tidak senang dengan orang-orang ini, dan mereka tidak pantas mati. Yuan Jun menghela napas, sekarang ras-ras yang lebih tinggi ini begitu merajalela sehingga mereka mencari budak untuk melakukan sesuatu bagi mereka. Banyak orang di benua bawah telah diperbudak. Mereka yang tidak mau diperbudak ingin melawan dan dibunuh dengan kejam. Sekarang, banyak benua bawah mengeluh. Mendengar ini, Ye Chen mengerutkan kening dan berkata, selain orang-orang Yuming, ada ras lain yang juga dengan sembrono memperbudak ras-ras dari benua bawah lainnya. Ya, jumlah orang di benua bawah semakin sedikit. Mereka hampir akan menjadi benua mati, kata Yuan Jun. Ye Chen bertanya, apa yang mereka inginkan dari begitu banyak budak? Aku tidak tahu tentang itu. Yuan Jun menggelengkan kepalanya. Ye Chen berkata, karena bukan hanya klan Yuming yang dengan sembrono menangkap budak, maka pasti ada konspirasi tersembunyi. Sekarang seluruh dunia yang kacau dikendalikan oleh beberapa ras yang lebih tinggi. Bisa dibilang orang-orang hidup dalam kemiskinan. Dulu ada klan-klan kacau yang berkuasa dan mampu mengendalikan ras-ras tersebut. Sekarang, klan-klan kekacauan telah dihancurkan, dan ras-ras itu bahkan lebih tidak bermoral. Yuan Jun menghela napas. Ye Chen berkata, konon benda langit yang kacau telah mencapai batas kekacauan. Apakah menurutmu benda-benda kacau dapat mengubah status quo? Jika benda langit yang kacau bisa diraih, siapa di dunia ini yang bisa melawannya? Tapi sekarang kekacauan telah dihancurkan, aku tidak tahu apakah benda langit yang kacau bisa lolos dari kejaran ras-ras yang lebih tinggi itu. Yuan Jun menggelengkan kepalanya. Ye Chen berkata, aku percaya benda langit yang kacau bisa lolos dan mengubah status quo di masa depan. Yuan Jun menatap Ye Chen, lalu berkata, aku juga berharap ini akan menjadi hasilnya. Sekarang tidak ada pemimpin sejati di seluruh dunia yang kacau. Dunia ini benar-benar kacau. Jika kau tidak bisa menjadi dewa, orang-orang seperti kita tidak bisa disebut dewa, dan mereka akan selalu ditindas. Ini akan berakhir, kata Ye Chen sambil tersenyum tipis. Yuan Jun sepertinya teringat sesuatu dan berkata, Kakak Gu, kali ini kau membantuku. Kami tidak punya hal baik untukmu. Aku akan memberimu keberuntungan. Aku tidak tahu apakah kau bisa mendapatkannya atau tidak. Ye Chenyi mengangkat alisnya dan bertanya, Alam, ada gelar dewa di daratan Tianyuan. Belakangan, gelar dewa jatuh, tetapi ortodoksinya masih ada. Kami mencoba mewarisinya, tetapi tidak selalu berhasil. Kakak Gu bisa mencobanya, kata Yuan Jun. Inilah ortodoksi daratan Tianyuan. Rasanya tidak pantas bagiku untuk mewarisinya. Ye Chen menggelengkan kepalanya. Yuan Jun berkata, kita tidak bisa mewarisi ortodoksi ini. Jika kakakku bisa mendapatkannya, akan sia-sia jika kita tidak bisa mendapatkannya di sini. Ye Chen berpikir sejenak dan berkata, kalau begitu, aku akan mencoba. Bagus. Yuan Jun sangat senang, kakakku, tolong ikuti aku. Ye Chen mengikuti Yuan Jun dan terbang menuju pegunungan. Setelah tiba di pegunungan, Yuan Jun membawa Ye Chen ke sebuah gua, yang diukir dengan 4 karakter, Gua Feng Shenzhou. Ini adalah tempat di mana para leluhur para dewa gelar meninggalkan ortodoksi mereka, kata Yuan Jun. Ye Chen melihat ini, ada semacam napas kuno, dan kemudian Yuan Jun membuka gerbang batu gua, dan berjalan ke arahnya. Ye Chen mengikutinya masuk. Setelah berjalan sekitar 100 meter, ia sampai di sebuah gua yang sangat luas. Di dalam gua ini, terdapat dinding batu dengan banyak rune terukir di atasnya, dan sebuah pedang didirikan di depan dinding. Di dinding batu terdapat kitab suci kuno yang ditinggalkan oleh para leluhur para dewa gelar, dan pedang ini adalah artefak gelar para leluhur sebelum kehidupan mereka. Hanya dengan memahami kitab suci kuno kita bisa mendapatkan pedang ini, kata Yuan Jun. Ye Chen melihat rune di dinding batu dan berkata, apakah kamu tidak memahami kitab suci kuno selama bertahun-tahun? Aku benar-benar malu. Aku sering datang ke sini untuk belajar, tetapi setelah bertahun-tahun, aku hanya belajar sedikit. Dengan begitu, aku telah mencapai alam spiritual. Yuan Jun berkata, konon, kitab suci kuno yang diperoleh leluhur Dewa Feng Hao bukanlah kitab suci kuno biasa, dan sangat kuat. Para leluhur tidak sepenuhnya memahaminya. Jika mereka hanya memahami kitab suci umum, mereka mencapai kekuatan Dewa Feng Hao.
Jika mereka sepenuhnya memahami kitab suci kuno, alamnya mungkin akan lebih menakutkan. Kitab suci kuno apa ini? Tanya Ye Chen heran. Yuan Jun menggelengkan kepalanya, bahkan para leluhur pun tidak tahu apa itu kitab suci kuno. Ye Chen menatap dinding batu, tampaknya kitab suci kuno memang memiliki asal-usul tertentu, tetapi hanya sedikit pemahaman yang dapat mencapai alam spiritual dan dewa. Akan ku coba, kata Ye Chen. Yuan Jun berkata, jika kakakku bisa mengerti, itu juga merupakan ciptaan yang hebat. Ye Chen mengangguk dan berkata, jika aku bisa mengerti, aku akan meninggalkan apa yang telah kupelajari. Bagaimanapun, ini milik tanah Tianyuan. Yuan Jun sangat gembira. Jika Ye Chen bisa berbagi apa yang telah dipelajarinya, mereka pasti akan lebih cepat memahaminya di masa depan. Kalau begitu aku tidak akan mengganggumu. Selama kakakku tidak keluar selama periode ini, kita tidak akan pernah diganggu, kata Yuan Jun. Ye Chen berkata, baiklah, lalu berkata, terima kasih banyak. Ketika Yuan Jun pergi dengan tangan terkepal, Ye Chen duduk bersila dan mulai berkonsentrasi untuk memahami. Setelah Yuan Jun, mengapa Yuan Jun meninggalkan tanah kuno bersamaku? Klan tua, kitab suci kuno kita belum dipahami selama bertahun-tahun. Sekarang kakakku telah menyelamatkan begitu banyak dari kita. Sebagai imbalannya, biarkan dia mengerti, sepertinya masuk akal. Kata Yuan Jun, dia menyelamatkan banyak dari kita, tetapi bagaimanapun juga dia adalah orang luar. Kitab suci kuno ini sangat penting. Jika ras lain mengetahuinya, itu hanya akan membawa bencana bagi bangsa kita, kata lelaki tua itu. Yuan Jun berkata, kakak, apakah orang seperti itu? Jangan bicara lagi, saudaraku. Tidak seorang pun boleh mengganggunya saat dia sedang mengerti. Aku yakin dia manusia. Kau, pria tua itu sangat marah hingga tak bisa berkata apa-apa, tetapi ia tak bisa menahannya. Kekuatan Ye Chen begitu kuat sehingga tak seorang pun di keluarganya yang bisa menandinginya. Sekalipun ia enggan melakukannya, semuanya sudah berakhir. Ye Chen duduk bersila di depan dinding, menatap rune itu, mulai tenang dan memasuki kondisi hampa. Setelah memasuki kondisi halus seperti ini, Ye Chen menjalankan Chaos Jue, menjadikannya pengantar untuk memahami kitab suci kuno di dinding. Sebagai kitab suci kuno terkuat dari keluarga Chaos, Chaos Resolution juga merupakan salah satu kitab suci kuno tertua di seluruh dunia Chaos. Banyak kitab suci kuno telah berevolusi darinya, dan mungkin memainkan peran tertentu. Setelah menjalankan Chaos, Ye Chen merasakan rune di dinding tampak menggeliat, seolah-olah hidup, lalu seberkas cahaya keluar dari rune tersebut dan memasuki tubuhnya. Ye Chen terkejut karena ia bereaksi begitu cepat. Setelah cahaya memasuki tubuhnya, ia dapat dengan jelas memahami makna mendalam dari rune-rune ini. Kitab suci kuno ini sungguh luar biasa. Tidak heran jika hanya sedikit pemahaman dapat meningkat pesat. Ye Chen ketakutan. Setelah 3 hari, cahaya itu menghilang sepenuhnya, dan Ye Chen telah memperoleh semua kitab suci kuno. Kitab suci dan Chaos Resolution ini memiliki perasaan yang saling melengkapi. Jika kedua kitab suci kuno ini bekerja secara bersamaan, tampaknya kecepatan kultivasinya akan meningkat pesat. Ye Chen berlatih di gua kuno selama sebulan, dan tampaknya jauh lebih mudah untuk mempraktikkan sutra kuno berdasarkan resolusi kekacauan. Setelah sebulan, Ye Chen telah memahami kitab suci kuno, dan Ye Chen merasa kultivasinya telah meningkat pesat, dan ia telah mencapai tingkat ke-6 roh dan dewa. Setelah kau keluar dari celah, kau dapat menemukan tempat untuk menyerang tingkat ke-6 roh, gumam Ye Chen dalam hati. Kemudian, ia menjalankan kitab suci kuno, dan pedang kuno itu bergetar. Dengan suara, dentang, pedang itu melesat keluar dari sarungnya, bersinar terang sesaat. Ketika Ye Chen mengulurkan tangannya, pedang kuno itu terbang ke tangan Ye Chen. Ye Chen mengamati pedang kuno itu dengan saksama. Tampaknya pedang kuno itu lebih tinggi dari tingkat jiwa yang hancur, dan kekuatannya sangat mengerikan. Sangat kuat, sangat kuat, sangat kuat. Pedang yang luar biasa, gumam Ye Chen dalam hati. Setelah itu, Ye Chen keluar dari gua kuno. Yuan Jun sudah menantikannya. Sekarang ia terkejut melihat Ye Chen keluar dalam sebulan. Saudaraku, apakah kau mengerti? Tanya Yuan Jun. Ye Chen mengangguk dan berkata, aku sudah mengerti. Baru sebulan dan aku sudah mengerti semuanya. Yuan Jun tak percaya, dan semua orang terkejut. Ye Chen berkata sambil tersenyum, kitab suci kuno ini sungguh luar biasa. Aku telah menuliskan makna yang mendalam di dalamnya. Kalian dapat berlatih sesuai dengan makna yang mendalam itu. Ye Chen memberikan sepotong kain dan sutra kepada Yuan Jun. Setelah menerimanya, ia melihat makna yang mendalam dengan jelas. Tangannya gemetar dan berkata, terima kasih banyak. Pinjamkan aku pedang itu dulu, dan aku akan mengembalikannya nanti, kata Ye Chen. Ambillah, saudaraku, Yuan Jun dengan berani dan terus terang. Ye Chen berkata, terima kasih banyak. Selamat tinggal, jaga dirimu, saudara tua. Yuan Jun Bao Kuan Dao. Ketika Ye Chen hendak pergi, ia melihat sekelompok orang datang ke Tianyuan di kejauhan. Yuan Jun dan yang lainnya terkejut. Sebelum aku pergi, aku akan membantu kalian menangani orang-orang ini. Wajah Ye Chen memucat, dan suaranya segera menghilang. Sekelompok orang yang baru saja tiba adalah orang-orang dari klan Yuming. Mereka menemukan bahwa orang-orang mereka hilang di tanah Tianyuan,
dan mereka mengirim orang-orang ke tanah Tianyuan. Begitu tiba, Ye Chen membunuhnya. Pedang kuno itu melesat keluar dan membunuh orang-orang dari klan Yuming. Pedang itu meraung dan beringas. Sialan, beraninya kau bermusuhan dengan klan Netherworld kami. Orang-orang yang dipimpin oleh klan Yuming meraung dan menyerbu roh pedang Ye Chen. Gravitasi terjepit. Ye Chen meraung, seluruh tubuhnya yang dipenuhi udara kacau keluar, dan tekanan kuat turun. Tubuh orang-orang yang dipimpin oleh klan Yuming tiba-tiba tenggelam. Ye Chen mengayunkan pedang kuno, dan roh pedang itu seperti hujan pedang, yang menutupi langit. Orang-orang Yuming hanya berada di tingkat ke-6 alam spiritual. Bagaimana mereka bisa menahan serangan Ye Chen? Tubuh mereka langsung tertusuk oleh ki pedang. Ye Chen membunuh dengan pedangnya, dan orang-orang Yuming lainnya seperti sayuran dan melon di tangan Ye Chen. Dengan satu pedang, mereka semua jatuh ke tanah dalam waktu kurang dari beberapa detik. Ye Chen menyimpan pedang kuno itu dan pergi dengan cepat tanpa melihat orang-orang ini. Setelah lebih dari 10 hari, Ye Chen kembali ke benua Chaos dan memasuki area terlarang untuk menyerang lantai 6 para dewa. Ye Chen langsung melompat ke kolam kekacauan, dan setelah mengatur napas, dia langsung meledak. Terus menyerap udara kekacauan, sekitar setengah jam kemudian, sebuah napas kuat keluar, menembus ke tingkat ke-6 jiwa. Ye Chen sekali lagi dengan liar menyerap ki kekacauan. Tubuhnya seperti lubang tanpa dasar. Setelah menyerap seharian penuh, Ye Chen berhenti dan merasakan kekuatan penuh di tubuhnya. Inilah yang membuatnya puas. Aku tidak menyangka bisa melewati benua begitu saja dan mendapatkan ciptaan seperti ini. Kalau tidak, akan butuh waktu untuk naik ke tingkat ke-6 jiwa dan tuan, kata Ye Chen sambil tersenyum. Ye Chen tenggelam dalam kolam kekacauan. Tiba-tiba ia menyadari masalah yang sangat penting, yaitu masalah daftar dewa. Ia kini telah menembus lapisan ke-6 roh dan dewa. Ketika tingkat ke-9 roh dan dewa tiba, ia harus dianugerahi dewa untuk menembus gelar dewa. Jika tidak, ia telah terperangkap di lapisan ke-9 roh dan dewa. Bagaimana ia bisa membalas dendam? Ye Chen hanya memiliki satu pecahan daftar Feng Shen di tangannya, dan sekarang ada satu pecahan daftar Feng Shen yang hilang. Ye Chen mengorbankan pecahan daftar penyegel dewa di tangannya, lalu menggunakan saluran kesadaran, daftar dewa, dan di mana daftar dewa. Entahlah, aku tidak bisa merasakan napasnya sekarang. Namun, karena aku telah berada di dunia kekacauan, yang telah sunyi selama bertahun-tahun, aku pasti akan membuat kiamat lagi. Pada saat itu, aku pasti akan merasakan keberadaannya. Suara kehendak daftar Feng Shen. Ye Chen berkata, jika aku telah menembus puncak tingkat ke-9 dewa roh, apakah aku telah menunggu kombinasi dua gelar sebelum aku bisa menjadi dewa? Bagaimana jika batas waktunya ratusan tahun, ribuan tahun? Jadi aku harus menunggu begitu lama untuk membalas dendam. Kehendak Feng Shenbang berkata, setelah kau menembus 9 tingkat dewa roh, kau tidak perlu disegel, karena aku telah menyatu denganmu dan dapat secara langsung memberkati kehendak langit dan bumi. Separuh dari daftar dewa juga dapat mendukung kehendak langit dan bumi. Ye Chen ragu-ragu. Kehendak Feng Shenbang berkata, tidak ada masalah untuk memberkatimu sendirian. Jika aku tidak menyatu dengan tubuhmu, maka mustahil untuk mengharapkan berkat. Semua ini adalah kehendak Tuan. Setelah mendengar kata-kata itu, Ye Chen benar-benar menenangkan pikirannya dan berkata, kalau begitu, aku tidak perlu khawatir tentang itu. Kau masih harus mencari bagian-bagian dari daftar dewa separuh lainnya. Jika orang lain datang lebih dulu, maka kau akan pasif. Kata kehendak para dewa, kau benar-benar tidak bisa merasakannya sama sekali. Tanya Ye Chen, jika separuhnya tidak membiarkanku merasakannya, maka aku benar-benar tidak bisa merasakannya. Hanya di bawah kehendak langit dan bumi, kita akan bergabung bersama dan menyempurnakan pendewaan. Kata kehendak Feng Shenbang, kau benar-benar suka melempar dan membalik-balik daftar pemujaan dewa yang bagus menjadi dua bagian. Jika aku menemukan separuh lainnya dari daftar dewa, aku akan menggabungkanmu untuk menghindari masalah di masa depan. Ye Chen memutar matanya, aku tidak keberatan jika kau bisa membuat orang itu jujur. Daftar dewa akan berkata, mau atau tidak, paksakan integrasi. Ye Chen juga lebih mendominasi. Kehendak daftar dewa, setelah Ye Chen mendapatkan jawaban positif dari daftar dewa, ia akhirnya merasa lega. Jika demikian, ia tidak perlu khawatir akan kegagalannya menjadi dewa di masa depan. Setelah aku menjadi dewa, aku akan menghancurkan Kaisar Nether dan Guntur. Senyum bangga tersungging di sudut mulutnya. Ye Chen keluar dari kolam kekacauan, meregangkan tubuh, dan dengan hati-hati meninggalkan area terlarang. Kini kekuatannya telah meningkat satu langkah, dan Ye Chen penuh percaya diri. Kali ini, ia bertemu dengan lawan seperti Kaisar Nether dan Guntur-Guntur. Ia tidak takut, meskipun ia tidak bisa membunuh mereka, setidaknya ia bisa bertarung, jadi ia tidak akan merasa malu. Di langit yang jauh, di kehampaan tak berujung, sebuah api dengan cepat mendekati dunia kekacauan. Api ini menyelimuti sebuah mesia raksasa, yang terbang cepat di kehampaan, bergesekan dengan udara, dan lapisan api muncul. Api ini berasal dari kehampaan tak berujung, sepopuler apapun. Banyak orang telah melihatnya membelah langit dan kemudian menghantam sebuah benua. Lebih dari separuh benua itu hancur dalam sekejap.
Api membumbung tinggi ke langit, menelan korban jiwa dan luka yang tak terhitung jumlahnya. Seluruh benua hampir hancur. Benua ini awalnya relatif kecil, merupakan benua yang lebih rendah, tetapi kini seluruh penduduknya ketakutan setengah mati. Butuh puluhan ribu mil gesekan di tanah sebelum akhirnya berhenti dan jatuh ke tanah seperti gunung. Banyak orang melihat api menghantam benua ini, sebuah lompatan cepat, mengejar benua ini. Apa ini? Setelah melihat mesia itu, semua orang terkejut. Mereka belum pernah melihat benjolan besi sebesar itu. Setelah munculnya simpul besi sebesar itu, seluruh dunia kekacauan menyebar sekaligus. Banyak ras datang ke benua ini untuk memeriksa situasi. Mereka belum pernah melihat yang seperti ini, dan semua orang penasaran. Ye Chen tentu saja mendapatkan berita itu, dan kemudian datang ke benua ini. Ketika ia melihat mesia ini pada pandangan pertama, ia merasa bahwa mesia ini tidak biasa. Terlebih lagi, pada saat yang sama, kotak kayu yang ia dapatkan di lembah Suantian bereaksi saat ini. Ada beberapa rune misterius di atasnya. Ye Chen terkejut. Bagaimana mungkin kotak kayu ini tiba-tiba bereaksi? Mata Ye Chen menatap mesia itu, lalu mengerutkan kening dan berkata, menurutmu, apakah kotak kayu ini ada hubungannya dengan pria raksasa ini? Beberapa ras tinggi datang ke sini. Mereka sangat penasaran ketika benda sebesar itu muncul. Mereka mengirim orang ke dekat benjolan besi besar untuk diperiksa. Namun, pada saat ini, benjolan besi besar itu tiba-tiba bergerak, dan tubuh besar itu bangkit dari tanah. Semua orang terkejut. Di depan pria besar ini, mereka sekecil semut. Mesia raksasa itu berdiri tegak, seluruh tubuhnya mulai mengeluarkan napas yang kuat, aliran gas yang kacau mengalir di atas mesia, membuat orang-orang merasa ngeri. Ini monster di atas. Napas yang sangat kuat. Mengapa kita belum pernah melihat ras seperti ini sebelumnya? Banyak orang begitu terkejut hingga berteriak. Ketika kerumunan terkejut, mesia itu melangkah maju, melambaikan tangan besinya yang besar, dan mengambil gambar ke arah kerumunan. Telapak tangan ini ditembak jatuh, hampir menyilaukan langit, merasakan langit gelap, semua orang terkejut, dengan cepat berhamburan. Namun masih ada beberapa orang yang relatif lambat dan belum lolos dari perampokan dan langsung dihantam oleh telapak tangan besar. Brengsek, beraninya kau melawan kami, semuanya, siapa yang mau bergabung denganku untuk menaklukkan monster ini? Seorang anggota suku Lei berdiri dan berkata dengan marah. Aku ingin bertarung dengan saudara Lei. Mayat hidup itu adalah seorang pria tua. Aku akan bergabung dalam kelompok. Cara lama suku Yuming. Selanjutnya, beberapa tetua ras tinggi juga maju satu demi satu, dan kemudian selusin veteran ras senior dari 9 tingkat Dewa Roh menembak mesia besar itu. Ekspresi mesia itu acuh tak acuh, melambaikan tangannya dan menepuk para tetua klan itu. Para anggota klan itu menghindar dengan cepat, dan Yut Tua menemukan celah dan membombardir mesia itu. Namun, mesia itu sangat keras dan tidak memiliki kerusakan sama sekali. Pertahanannya sangat mengerikan. Wajah klan-klan itu sangat berubah ketika mereka melihat pemandangan ini. Mereka semua sangat cepat. Kemudian, dua sinar cahaya datang dari mata mesia itu. Kedua sinar cahaya itu penuh dengan kekuatan teror, dan mereka menyapu seperti ini. Setelah disapu oleh kedua sinar cahaya ini, dua orang ras tinggi meledak menjadi kabut darah. Semua orang terkejut. Cahaya itu terlalu kuat. Kedua cahaya itu terus menyapu, semua tangan ras tinggi ras tua tidak berani mendekat, semua terus menghindar. Telapak tangan mesia terus menyapu, dan para tetua klan itu tidak bisa menghindarinya. Tiba-tiba, dua tetua klan terkena telapak tangan mereka dan tubuh mereka meledak. Ah, puff, beberapa lengan berikutnya hancur oleh cahaya. Semua orang tampak konyol, monster ini terlalu mengerikan, pertahanannya luar biasa, serangannya juga sangat mengerikan. Apa-apaan ini? Kenapa begitu mengerikan? Bahkan puncak tingkat ke-9 Dewa Roh tidak memiliki kekuatan untuk melawan di depan orang ini. Apakah kau perlu disebut dewa untuk melawan? Ye Chen memandangi mesia itu, lalu merasakan gerakan kotak kayu yang tidak biasa. Ia bergumam dalam hati, apakah tempat mesia itu berada di dunia lain yang disebutkan Suantian Shenzong? Kotak kayu ini ada hubungannya dengan orang ini. Apakah kotak kayu ini dari dunia lain? Ye Chen segera berspekulasi. Ah, sebuah teriakan terdengar, dan sebuah klan ditampar seperti nyamuk oleh mesia itu. Telapak tangannya terkepal, dan langsung berubah menjadi kabut darah. Para petinggi klan lainnya pucat pasi, dan mereka semua mundur dengan cepat dan tidak berani mendekat. Sisanya, juga mundur, karena takut tersapu oleh cahaya dari mata mesia itu. Ketika mesia itu melihat semua orang mundur, ia melangkah maju dan berjalan menuju kerumunan. Orang-orang aborigin yang rendah hati, serahkan harta karun kami yang berharga, dan kalian tidak akan mati. Mesia itu tiba-tiba mengeluarkan suara yang memekakkan telinga. Setelah mendengar kata-kata itu, semua orang merasa ragu. Apa harta karun terbaik? Ye Chen mendengar kata-kata itu, tetapi dia adalah seorang Zeng, dan kemudian tidak bisa tidak memikirkan kotak kayu itu. Apakah harta karun di mulutnya adalah kotak kayu itu milikku? Ketika Ye Chen memikirkan hal ini, ia segera mundur. Jika mesia itu merasakan kotak kayu itu, targetnya pastilah dia. Mereka semua melarikan diri, dan tak seorang pun memperhatikan kata-kata mesia itu. Serahkan hartanya, kalau tidak, tidak akan ada amnesti untuk pembunuhan.
Mesya itu berbicara lagi, dan suaranya sangat dingin. Tak seorang pun memperhatikannya. Semua orang tidak tahu harta apa itu. Bunuh. Mesya itu meraung, lalu cahaya keluar dari matanya dan menyapu langsung ke arah kotak kayu itu. Ah! Cahaya itu menyapu, tubuh banyak orang berubah menjadi kabut darah dan berteriak berulang kali. Lari! Kematian datang. Seluruh benua menjadi kacau, penuh jeritan dan jeritan. Ye Chen segera mundur dengan cepat dan langsung meninggalkan benua itu. Seluruh benua berada dalam kekacauan, dan jeritan panik terdengar di mana-mana, semuanya berhamburan keluar dari benua. Sepertinya tadi ada indera, tapi sekarang induksinya telah menghilang. Apakah itu berarti orang-orang yang memiliki harta karun kita telah meninggalkan benua ini? Di dalam Mesya, seorang wanita jangkung mengerutkan kening. Kita tidak bisa menghentikan sekelompok penduduk asli. Kita tidak bisa menghentikan mereka membunuh mereka, seorang pemuda berjas hitam berkata dengan dingin. Kedua orang ini mengendalikan Mesya. Jika mereka tidak mengendalikannya, Mesya itu akan mati. Selain itu, kedua pria itu harus mengaktifkan kekuatan Chaos untuk mengendalikan Mesya. Hanya sejumlah besar batu Chaos yang disimpan di dalam Mesya untuk menambah energi. Wanita jangkung itu bernama Sumo dan pemuda itu bernama Xiao Haoyu. Keduanya berada di alam roh dan roh. Namun, dengan Mesya, 9 lapisan roh dapat dengan mudah dibunuh. Sumo dan Xiao Haoyu mengendalikan Mesya dan membunuh dengan sembrono, mencari harta karun di mulut mereka. Hampir semua orang di seluruh benua telah melarikan diri. Sumo dan Xiao Haoyu mengejar dan membunuh mereka sepanjang jalan. Sumo berkata, buka induksi harta karun. Xiao Haoyu menuangkan kekacauan ke dalam Mesya, dan sebuah titik hitam muncul di bawah cahaya. Ditemukan, harta karun itu ada di arah itu, terus menjauh dari kita, kata Xiao Haoyu. Kejar, kali ini kita harus menemukan harta karun itu, kita bisa mendapatkan keuntungan besar setelah kita kembali. Mata Sumo berbinar-binar. Xiao Haoyu mendesak Mesya untuk menuju ke arah titik hitam itu. Ye Chen tahu bahwa Mesya itu kemungkinan besar akan berlari ke kotak kayunya. Ia hanya punya satu ide di benaknya, yaitu, semakin jauh dari Mesya, semakin baik. Lagi pula, kotak kayu itu disebut harta karun oleh Mesya. Itu pasti memiliki asal yang unik dan mungkin memiliki efek yang besar. Oleh karena itu, dapat digunakan di masa depan jika disimpan di tangan. Mesya memasuki kehampaan. Kecepatan terbangnya sangat mengerikan, gesekan di udara menghasilkan percikan api, tubuhnya memiliki lapisan api. Mau kabur kemana? Serahkan harta karun itu, kalau tidak, aku akan membiarkanmu mati. Xiao Haoyu meraung, dan dari Mesya itu, suaranya berubah menjadi suara kering tanpa emosi. Ketika Ye Chen mendengar suara itu, ia menoleh ke belakang dan melihat Mesya itu melesat dengan api. Ia terkejut, merasakan keberadaan kotak kayu itu, Ye Chen terkejut, lalu tiba-tiba menambah kecepatannya. Percuma, kau tidak bisa kabur, kata Jijia dingin, lalu dua sinar cahaya melesat dari matanya, menembus kehampaan dan membunuh Ye Chen. Ye Chen terkejut dan menghindar dengan cepat. Cahaya itu terus-menerus menyapu. Ye Chen dalam kekacauan. Ye Chen pergi ke sebuah benua dan ingin bersembunyi, tetapi kecepatan Mesya itu sangat tinggi, sehingga ia berhasil menyusulnya. Tubuhnya yang besar jatuh ke tanah, dan bumi bergetar. Telapak tangan besar yang diarahkan ke Ye Chen terpantul, kekuatan kekacauan yang tebal menyelimutinya, sangat mengerikan. Ye Chen terkejut dan segera mengubah kekuatan kekacauan menjadi kilatan petir, tetapi jangkauan serangan telapak tangan yang besar itu terlalu besar. Dalam keputusasaan, Ye Chen hanya bisa meledakkan benda-benda langit yang kacau, dan darah mengalir deras, dan kekuatan agung membubung ke langit. Seolah lengan kirinya terbangun, ia meledakkan kekuatan teror. Bahkan Ye Chen tidak dapat mengendalikan kekuatan ini. Ye Chen meraung dan melayangkan tinjunya. Ia bertabrakan dengan telapak tangannya. Bang! Kekuatan dahsyat itu menghantam. Tubuh Ye Chen terdorong mundur, dan serangan telapak tangan itu dihalangi oleh Ye Chen. Apakah penduduk asli yang rendah hati telah menangkis serangan itu? Sumo dan Xiao Haoyu sama-sama ketakutan. Lengan kiri Ye Chen memancarkan cahaya, penuh kekuatan. Ia menatap Mesya itu dengan tatapan dingin yang tak tertandingi. Aku tidak punya harta karun yang kau inginkan, kau salah orang. Kau tidak mungkin salah, aku sudah merasakan harta karunmu. Ambillah untukku, kata Xiao Haoyu dengan marah. Saat itu, kekuatan kekacauan Mesya melesat keluar. Lalu seberkas cahaya melesat keluar, menuju Ye Chen yang diselimuti masa lalu. Cahaya itu meledak, langsung mengembun menjadi telapak tangan jaring raksasa. Ye Chen melancarkan tinjunya dan ingin menghancurkan jaring itu, tetapi jaring itu tidak hancur setelah tinju ini. Kau bisa menghancurkan jaring itu. Konyol sekali, Xiao Haoyu berkata dengan nada meremehkan. Seluruh jaring langsung terkumpul, dan Ye Chen terperangkap di dalamnya. Ye Chen meronta dan kekacauan pun terjadi, tetapi ia masih tidak bisa menghancurkan jaring itu. Jaring itu dengan cepat ditarik kembali, dan Feng Jingyu dibawa ke dalam Mesya. Setelah Ye Chen memasuki Mesya, ia menyadari bahwa masih ada begitu banyak ruang di dalam Mesya itu. Itu monster, itu bukan mesin. Apakah ini juga artefak? Ye Chen bingung. Ia menyadari bahwa mesin itu juga membutuhkan ki kekacauan untuk bergerak. Ye Chen menggunakan jaring untuk bertahan hidup, lalu membuka pintu besi, dan Sumo masuk.
Setelah Ye Chen melihat Sumo, ia pun membenarkan dugaannya, yang ternyata dimanipulasi oleh seseorang di dalam. Serahkan harta karun itu, kata Sumo dingin. Ye Chen berkata, kau mengikatku begitu erat, bagaimana aku bisa mendapatkannya untukmu? Sumo bergumam, kau tidak ingin mempermainkan Sumo, aku ingin membunuhmu, mudah saja. Aku di tanganmu sekarang, apa lagi yang bisa kulakukan? Kata Ye Chen. Sumo bergumam dan sedikit melepaskan jaringnya. Saat itu, Ye Chen mengorbankan pedang kunonya, lalu membunuhnya. Dia melewati jaring dan membunuhnya ke arah Sumo. Dalam prosesnya, pedang kuno itu juga memotong jaring, dan Ye Chen segera melesat keluar. Dalam kilatan pedang kuno, Sumo langsung melesat keluar dengan tinjunya menuju Sumo yang telah terbunuh. Sumo terkejut. Ia segera mundur dan ingin keluar dari gerbang besi. Ia mengunci Ye Chen di gerbang besi. Namun, kecepatan Ye Chen juga sangat cepat. Ia menyerbu masuk saat gerbang besi tertutup. Bunuh. Sumo sangat marah, seluruh tubuhnya dipenuhi ki chaos dan menghabisi Ye Chen. Ye Chen mendengus, aura di lengan kirinya bergulung, sebuah pukulan mematikan, dan Sumo pun bertabrakan. Bang! Tubuh Sumo langsung terlempar keluar, tak mampu menahan pukulan Ye Chen setelah membuka Chaos Celestial Body. Sumo terbanting ke dinding, tinjunya hampir meledak, wajahnya sangat buruk. Pada saat ini, Xiao Haoyu bergegas menghampiri dan terkejut melihat Sumo terluka. Bunuh dia, Sumo meraung. Mata Xiao Haoyu dipenuhi amarah dan niat membunuh, lalu kekuatan kekacauan itu melesat keluar dan menghantam Ye Chen dengan tinjunya. Ye Chen mendengus jijik, masih dengan tangan kirinya yang siap membunuh, tak terkalahkan. Boom! Saat mereka bertabrakan, Xiao Haoyu merasakan kekuatan dahsyat datang, dan tubuhnya terlempar terbalik. Xiao Haoyu juga terbanting ke dinding, dan langsung memuntahkan seteguk darah. Kupikir kau begitu hebat, setelah kau meninggalkan pria besar ini, kau begitu rapuh. Ye Chen mendengus dingin. Kau, siapa kau? Kenapa ada harta karun keluargaku? Tanya Sumo. Ye Chen mengeluarkan kotak kayu dan berkata, harta karun apa yang kau bicarakan? Apakah ini bendanya? Ketika Sumo dan Xiao Haoyu melihat kotak kayu itu, mata mereka berbinar. Inilah harta karun yang mereka cari. Beraninya kau bilang ini benda. Wajah Xiao Haoyu muram. Itu bukan apa-apa bagiku. Ye Chen tidak setuju dan berkata, dari mana asalmu? Kau orang aborigin yang rendah hati, lebih baik kau biarkan kami pergi. Kalau tidak, kau tidak akan mampu menanggungnya, kata Sumo dingin. Ye Chen tertawa dan berkata, mungkin kau belum memahami situasinya. Sekarang kau adalah jenderal yang kalah dari bawahanmu. Mudah bagiku untuk membunuhmu. Jika aku puas, kau bisa menjawabku. Jika aku puas, mungkin kau akan meninggalkan seluruh tubuhmu. Jika kami mati, kalian semua akan dikubur bersama kami, ancam Xiao Haoyu. Tahukah kau betapa luasnya dunia ini? Daratan saja tidak bisa dihitung, kau biarkan dunia ini menguburmu. Apa kau tidak jelas tentang dunia ini? Tanya Ye Chen. Mereka hanya sekelompok penduduk asli yang rendah hati. Kita tidak pernah membunuh mereka secara serampangan sebelumnya, kata Sumo. Konyol sekali kau hanya melihat orang-orang dari benua yang lebih rendah. Orang-orang kuat di benua yang lebih tinggi itu bisa membunuhmu berkali-kali dengan satu tangan, tapi kau masih merasa percaya diri di sini. Seharusnya kau senang tidak bertemu mereka, tapi kau bertemu denganku. Ye Chen berkata, baiklah, sudah waktunya kau menjawab. Dari mana asalmu? Ye Chen menoleh ke seluruh penjuru, bertanya dengan wajah serius. Dewa terkuat di dunia berasal dari daratan. Titik. Ye Chen mencibir dan berkata, dewa menerangi daratan. Di mana itu? Tempat yang tidak kau kenal, bahkan jika kau diberitahu, kau tidak bisa pergi, kata Sumohan. Ye Chen berkata, ada apa dengan orang besar ini? Ini semacam artefak dari benua kita. Selama kau mengendalikannya, kau bisa menyapu bersih yang tak terkalahkan. Sumo berkata dengan puas. Ye Chen berkata, bagaimana dengan kotak kayu ini? Ini harta karun kita. Jika kita memilikinya, artefak ini akan menjadi lebih kuat, kata Sumo. Seberapa kuat dia bisa bersamanya? Tanya Ye Chen. Dia adalah sumber energi untuk artefak. Artefak ini memiliki level yang berbeda. Jika harta karun ini dimuat pada artefak apapun, artefak itu akan tak terkalahkan pada artefak dengan level yang sama, bahkan jika levelnya di atas level tersebut, kata Sumo. Ye Chen berkata, katakan padaku bagaimana cara mengendalikan orang ini. Apa yang akan kau lakukan? Wajah Sumo berubah. Orang ini milikku sekarang, dan aku akan menggunakannya, kata Ye Chen. Kau, apa lagi yang ingin dikatakan Xiao Haoyu? Disela oleh Ye Chen, dia berkata, kau ingin hidup atau mati? Jika kau ingin mati, aku bisa melakukannya sekarang. Kau, Xiao Haoyu menggertakkan giginya dan memucat karena marah. Tentu saja, ia tidak ingin mati, tetapi ia juga tidak ingin dimanipulasi seperti ini. Kau bisa hidup lebih lama jika kau patuh. Ye Chen berkata, akulah mutiara di mata keluarga Su di negeri Senki. Jika kau berani menyentuhku, aku tidak akan pernah melepaskanmu. Sumo masih berkata dengan bangga. Mutiara keluarga Su, ini bukan omong kosong, Ye Chen bersenandung sinis, kau seharusnya merasa beruntung. Aku tidak suka memukul wanita, terutama wanita yang tidak punya daya tahan.
Kalau tidak, kau sudah kupukuli sampai mati. Begini, kata Ye Chen, sebuah tamparan mendarat di wajah Xiao Haoyu, dan Xiao Haoyu langsung terlempar. Wajah Sumo berubah, matanya dipenuhi kebencian dan keterkejutan. Xiao Haoyu memuntahkan seteguk darah dan berkata dengan marah, kenapa kau memukulku? Apa aku perlu alasan untuk memukulmu? Ye Chen meremehkan, kau saja yang ingin membunuhku. Aku bahkan memukulmu setengah mati, itu juga yang kau minta. Kau, Bang, Ye Chen menamparkan wajah Xiao Haoyu lagi. Xiao Haoyu terlempar lagi, dan giginya berceceran. Xiao Haoyu marah dan ketakutan. Ia takut Ye Chen akan menyerangnya lagi. Tanpa sadar, ia mundur. Apa kau sudah memikirkannya sekarang? Ye Chen menatap mereka, Sumo menatapnya. Ye Chen menatap ngeri. Xiao Haoyu semakin takut dengan tangan Ye Chen yang bergerak. Mereka berdua menggertakkan gigi dan mengangguk. Benar, Ye Chen tersenyum puas. Setelah itu, Sumo dan Xiao Haoyu membawa Ye Chen ke ruang kendali. Ye Chen sangat penasaran setelah melihat situasi di ruang kendali. Apa nama benda ini? Tanya Ye Chen. Ini adalah Senjia, artefak unik dari tanah Senki kita. Dulunya berasal dari wilayah tak berujung. Kemudian, nenek moyang kita juga mempelajarinya, dan kemudian menjadi artefak terkuat di tanah Senki, kata Sumo. Dari wilayah tak berujung, Ye Chen terkejut. Ini adalah dunia yang tak seorang pun bisa kunjungi. Aku tidak tahu di mana itu. Sumo berkata, nenek moyang kita pernah ingin mencarinya, tetapi mereka tidak pernah menemukannya. Senjia pertama dari tanah Senki berasal dari luar. Ada juga hal-hal paling berharga di Senki. Setelah bertahun-tahun penelitian, kami juga telah membuat Senjia dan tahu cara menggunakannya, kata Xiao Haoyu. Apakah ada hierarki dalam armor ini? Tanya Ye Chen. Ya, armor ini sama dengan latihan kami, tetapi level terendah juga merupakan level spiritual. Level tertinggi adalah level tertinggi Dewa Gelar Arkan, yaitu artefak gelar tertinggi. Sumo bertanya, level berapa ini? Tanya Ye Chen. Ini level gelar dewa. Sumo berkata, apakah ada hierarki yang begitu jelas? Ye Chen terkejut karena, seperti kultivasi manusia, ada sedikit perbedaan level. Memang benar orang yang menyempurnakan baju zirah ini adalah orang kuat di keluarga kami, jadi baju zirah ini juga merupakan lapisan pertama dari dewa bergelar, kata Sumo. Pantas saja begitu mudah menghadapi level roh 9. Ye Chen mengangguk dan berkata, katakan padaku cara mengoperasikannya. Sumo dan Xiao Haoyu saling memandang, tetapi tidak ada cara. Mereka hanya bisa mengajari Ye Chen cara menggunakan Senjia. Ye Chen segera mulai menguasai pengoperasiannya. Setelah berlatih di benua ini selama 2 hari, pada dasarnya ia tidak mengalami masalah. Apa metode serangan lainnya? Tanya Ye Chen. Metode serangan baju zirah dewa ini terutama mencakup cahaya mata dewa, jaring tak berujung, dan telapak tangan. Dikombinasikan dengan pertahanan dan kecepatan yang kuat, bahkan jika bergelar dewa, ia juga dapat berperang, kata Sumo. Jika aku mengoperasikan baju zirah ini, akankah aku mampu melawan dewa bergelar? Ye Chen tidak dapat mempercayainya. Memang benar kita bisa berperang. Kekerasan baju zirah ini tak terbayangkan. Gelar dewa tak terpatahkan, tapi kalau kau ingin membunuh gelar dewa, kau tak akan bisa melakukannya, kata Xiao Haoyu. Ye Chen mengangguk. Jika ia bisa membunuh gelar dewa, ia tak akan percaya. Untuk apa ini? Ye Chen menunjuk ke sebuah alur persegi di ruang kendali. Disinilah harta karun itu disimpan. Setelah harta karun itu disimpan, Senjia tidak perlu mengonsumsi ki chaos yang terkendali. Harta karun itu dapat terus-menerus memberikan kekuatan dahsyat, kata Sumo. Apa-apaan ini? Sekuat itukah? Ye Chen terkejut. Sumo dan Xiao Haoyu menggelengkan kepala, dan leluhur mereka tak mengerti. Seperti Senjia pertama, ia berasal dari luar negeri, dan leluhur kita telah mempelajarinya sejak lama tanpa memahaminya. Kemudian, beberapa di antaranya ditiru, tetapi mustahil memiliki aliran gas chaos yang terus-menerus. Setelah gas chaos dikonsumsi, ia akan sia-sia, kata Sumo. Bisakah ia dibudidayakan? Ye Chen bertanya, aku belum mencobanya. Sepertinya hanya dengan meletakkannya di baju zirah dewa, akan ada aliran kekuatan yang stabil, kata Xiao Haoyu. Ye Chen meletakkan kotak kayu itu di alur persegi. Setelah kotak kayu itu dimasukkan, cahaya-cahaya mekar sesaat, dan rune di atasnya mengalir keluar dari kekacauan dan memberkati baju zirah dewa. Sumo dan Xiao Haoyu belum pernah melihat seperti apa harta mereka di baju zirah dewa, dan sekarang mereka telah melihatnya. Ye Chen juga terkejut melihat ada lapisan tebal kekuatan kacau yang mengalir di atas Senjia. Dia telah mempelajari kotak kayu itu sejak lama, tetapi dia tidak menyangka kotak kayu akan bereaksi seperti itu ketika hanya berada di Senjia. Jika kau punya kotak kayu, apakah kekuatannya akan lebih besar? Tanya Ye Chen. Memang benar siapa yang lebih kuat, dan kekuatan kekacauan yang dikonsumsinya sendiri akan diabaikan, kata Sumo. Jika kami tidak menghabiskan terlalu banyak kekuatan kekacauan untuk mengendalikan Senjia sebelumnya, kami tidak akan dikalahkan semudah itu olehmu. Xiao Haoyu bergumam. Ye Chen berkata, jika kau tidak bisa, jangan mencari alasan lain. Kau, baiklah, sekarang mari kita berburu dan lihat apakah itu benar-benar sekuat itu. Ye Chen berkata sambil tersenyum.
Berburu, Sumo dan Xiao Haoyu ragu-ragu. Ye Chen mengendalikan Senjia dan meninggalkan benua. Pada saat ini, seluruh kekacauan diketahui. Beberapa ras yang lebih tinggi sangat tertarik pada Senjia, dan setiap ras memiliki gelar dewa untuk maju dan mencari keberadaan Senjia. Pada saat ini, Ye Chen mengendalikan Senjia untuk kembali ke benua Chaos. Setelah mendarat, Ye Chen bergumam dingin, kalian semua akan dihancurkan hari ini. Ye Chen mengendalikan Senjia dan datang ke tambang keluarga mayat hidup. Dengan satu tamparan Senjia, Ye Chen langsung menghantam tambang, dan seluruh tambang bergetar hebat. Penampilan para mayat hidup itu sangat menakutkan. Cahaya di mata Senjia bersinar, dan cahayanya menyapu. Tubuh para mayat hidup itu langsung meledak. Ah! Seluruh tambang menjerit. Sesaat kemudian, tambang mayat hidup itu hancur. Ye Chen mengumpulkan semua batu kekacauan dan mengisi tambang. Setelah itu, Ye Chen datang ke tambang klan Lei dan menghancurkannya. Kali ini, Ye Chen akan menghancurkan semua tambang dari semua ras di benua kekacauan. Kemanapun Senjia pergi, tambang-tambang itu pasti terisi. Namun dalam sehari, semua tambang di benua kekacauan terisi dan rata dengan tanah. Ye Chen menuliskan beberapa karakter besar di setiap ladang ranjau benda angkasa kekacauan. Setelah itu, Ye Chen mengendalikan Meisha dan duduk di tanah kekacauan menunggu orang-orang dari ras-ras ini datang untuk berburu lagi. Tambang-tambang telah hancur, dan semua ras besar telah mengetahui bahwa mereka telah mengirim anggota klan mereka ke benua Chaos untuk memeriksa berita. Yang pertama tiba adalah orang-orang dari klan Dewa Iblis. Seorang tetua klan dengan 9 tingkat roh dan dewa dapat dianugerahi dewa untuk waktu yang lama jika ada daftar dewa. Dapat dikatakan bahwa klan ini adalah roh senior dan dewa 9 tingkat. Setelah tetua klan Senmo datang ke tanah Chaos, ia dihentikan oleh Senjia. Wajahnya tiba-tiba berubah ketika ia melihat Senjia. Saat ini, monster-monster yang tersebar luas telah muncul di benua Chaos, dan mereka tampaknya sedang menunggunya. Siapa kamu? Tanya lelaki tua dari kelompok Senmo itu dengan dingin. Orang yang membunuhmu. Senjia mengeluarkan suara dingin. Kemudian dua sinar cahaya keluar dari matanya, membunuh para tetua klan iblis. Tetua klan iblis itu segera mundur, dan cahaya Senjia menyapu. Kecepatan tetua klan iblis itu tak mampu mengimbangi kecepatan menghindar. Para tetua klan iblis ketakutan dan mengerahkan seluruh tenaga untuk mundur. Namun, dewa yang bisa bertarung dengan gelar dewa akan membiarkannya lolos. Dewa Mang menyapu, tubuh tetua klan iblis Dewa Mang tersapu oleh Dewa Mang, dan meledak menjadi awan darah. Melihat tubuh tetua klan iblis yang meledak, Ye Chen mengangguk sedikit dan berkata, baju besi suci ini sungguh kuat. Sangat mudah untuk menghancurkan 9 lapis dewa roh. Jika dikendalikan oleh gelar dewa, itu benar-benar tak terkalahkan di level yang sama, dan serangan apapun dapat diabaikan, kata Sumo. Haha, seharusnya ada lebih banyak hal baik seperti itu, kata Ye Chen sambil tersenyum. Mulut Sumo dan Xiao Haoyu berkedut beberapa kali. Sumo diam-diam berkata dalam hatinya, sungguh rakus. Ye Chen mengendalikan keluarga dewa untuk berjaga di sini, lalu klan malaikat, klan Lei, klan Yuming, ras darah ungu, dan ras lainnya datang silih berganti. Ayo, Ye Chen mengendalikan keluarga dewa untuk membunuh satu orang. Ras-ras tingkat tinggi ini sangat marah dan terbunuh ketika mereka tiba di tanah kekacauan. Mereka semua merasa bahwa segalanya tidak sesederhana itu, dan akhirnya mereka mengetahui gelar dewa. Namun kini Ye Chen tidak lagi berada di benua kekacauan. Ia tahu bahwa beberapa ras tingkat tinggi tidak akan pernah menyerah. Jika ia menggunakan gelar dewa, pasti akan ada masalah. Sekarang Ye Chen mengendalikan keluarga dewa dan telah tiba di benua Tianba. Ia langsung jatuh ke sebuah kota di benua Tianba dan menghancurkannya. Keluarga Shen menghancurkan sebuah kota di daratan Tianba dan segera menghilang. Setelah suku Lei tiba, mereka langsung terjun bebas. Klan Lei murka dan mengancam akan menemukan keluarga Shen dan menghancurkannya. Ye Chen mengendalikan keluarga Shen dan muncul kembali di Netherworld. Ia juga menghancurkan sebuah kota penting di Netherworld, menewaskan beberapa anggota senior Netherworld. Klan Yuming juga murka, dan segera mengirimkan utusan bergelar dewa untuk mencari keberadaan Dewa A. Kehancuran klan Yuming dan klan Lei oleh keluarga Shen menyebar secara tiba-tiba. Kini semua benua waspada. Ye Chen memanipulasi keluarga Shen untuk datang ke benua yang lebih rendah, lalu berkata kepada Sumo dan Xiao Haoyu, orang ini begitu besar, tujuannya terlalu jelas, bisakah kau mempersempitnya? Bisa mengecil, kata Xiao Haoyu. Bagaimana cara mengecilkannya? Tanya Ye Chen. Sumo berkata, jika kau mempersempitnya, sebaiknya kau tinggalkan keluarga Shen dulu. Ye Chen, Sumo, dan Xiao Haoyu semuanya meninggalkan keluarga Shen. Sumo menyentuh sebuah cincin di tangannya, dan seberkas cahaya memancar dan mengenai armor itu. Armor itu menyusut hingga muat di telapak tangannya. Ye Chen melihat pemandangan ini, tiba-tiba terkejut, bisakah kau menyusut sekecil itu? Inilah keanehan Senjia, Sumo berkata dengan nada puas. Apakah kau tahu jalan kembali sekarang? Tanya Ye Chen. Tentu saja, melihat Ye Chen, Xiao Haoyu selalu memiliki firasat buruk. Apa yang ingin kau lakukan? Apakah orang-orangmu akan datang lagi? Tanya Ye Chen. Sumo dan Xiao Haoyu saling berpandangan, tetapi mereka memiliki firasat buruk.
Mungkinkah? Sumo tidak berani mengatakan apa-apa. Ye Chen berkata sambil tersenyum, armor dewa semacam ini sangat kuat, jika kau bisa mendapatkan beberapa potong lagi, itu bisa sepenuhnya horizontal. Sumo dan Xiao Haoyu sama-sama berwajah muram, dan diam-diam berkata dalam hati mereka bahwa orang ini benar-benar aneh. Sekarang kita memiliki mesia ini, jika kita dapat menemukan bakat dari ras yang lebih tinggi, aku akan melihat bagaimana mereka bisa lolos. Ye Chen menyentuh dagunya, dan sekarang ia punya rencana berburu. Aku gagal membunuh Kaisar Nether terakhir kali. Anak itu tidak muncul sepanjang waktu. Kali ini, kita lihat saja apakah kita bisa menemukan Thunder. Membunuh Thunder itu bagus. Ye Chen merencanakan, lalu langsung pergi ke negeri Tianba. Setelah bencana itu, Ye Chen mendengar bahwa keluarga Lei sangat marah karena Senjia telah menghancurkan sebuah kota dan ingin menghancurkan Senjia menjadi 8 bagian. Ye Chen hanya mencibir ketika mendengar itu. Ingin menjadi baju sirah dewa. Itu mimpi. Setelah Tian Chen, banyak orang yang datang ke negeri itu untuk menyembunyikan identitas mereka tidak memperhatikannya. Terlebih lagi, banyak orang juga sangat menyadari bahwa ada kontradiksi besar antara Gu Chen Huang dan Lei. Jika Gu Chen Huang muncul di negeri Tianba, bukankah ia takut klan Lei akan menyerangnya? Ye Chen langsung datang ke kota Lei dekat klan Lei, tempat banyak klan Lei berkumpul. Begitu Gu Chen Huang muncul, orang-orang Lei tertarik. Tentu saja, Ye Chen melakukan ini dengan sengaja, yaitu untuk mengungkap keberadaannya, dan kemudian memimpin Lei. Memang agak berisiko, tetapi Ye Chen juga tak kenal takut. Ia sekarang memiliki Senjia. Jika terjadi sesuatu yang mengancam jiwa, ia akan menggunakan Senjia sebagai tongkat pembunuh. Ye Chen mendapati banyak orang sedang menatapnya setelah berputar-putar di Lei Cheng. Alih-alih segera meninggalkan Lei Cheng, ia minum anggur di Lei Cheng sebentar, lalu berkata dengan keras, "Guntur, beraninya kau keluar untuk bertarung denganku." Ye Chen berteriak langsung seperti ini, dan seluruh penduduk Lei Cheng terkejut. Apakah kelaparan pagi kuno datang ke Lei Cheng untuk waktu yang lama untuk menantang Guntur? Tapi, bukankah ini tentang kematian? Semua orang tahu bahwa kekuatan Guntur sangat kuat, meskipun Gu Chen Huang juga sangat kuat, ia jelas bukan lawan Guntur. "Guntur, cucumu, beranilah bertarung." Gu Chen Huang terus memprovokasi. Namun, saat ia memprovokasi, ia menuju keluar Lei Cheng. Guntur sedang menyerang tingkat ke-9 alam spiritual secara diam-diam. "Aku akan bertarung untuknya. Hari ini aku akan menghabisimu." Pada saat ini, seorang pemuda muncul di langit Lei Cheng, dengan arogan. "Siapa ini?" Ye Chen bertanya pada Lei Bao. Lei Bao berkata, "Ini Lei Li, jenius ketiga dari klan Lei. Sekarang ia adalah kekuatan dari 7 tingkat spiritual dan alam spiritual. Tempat ketiga." Ye Chen sedikit meremehkan. "Jangan meremehkannya, dia adalah yang ketiga. Ketika dia berada di tingkat ke-6 roh, dia membunuh lawannya di tingkat ke-8 roh. Kekuatan bertarungnya sangat penting," kata Rebecca. Mendengar ucapan itu, Ye Chen hanya menunjukkan senyum penuh arti yang halus, lalu berkata, "Begitulah, ini hanya agar aku bisa membangkitkan minat." Ye Chen menatap Lei Li, menunjukkan sedikit ejekan, "Sebelumnya ada banyak orang yang ingin menghabisiku, tetapi hasilnya semua kuhabisi, jadi kau harus memikirkan akhirmu sendiri." "Apa mereka? Bagaimana kau bisa dibandingkan denganku?" Ia mencibir. Ye Chen berkata, "Karena kau memilih untuk mati, maka aku akan membantumu." Ki kacau Ye Chen terus-menerus meletus, dan kekuatan darah meledak dalam sekejap. Kemudian ia menjalankan kitab suci kuno di benua Tianyuan, dan pedang kuno itu terbang keluar, menebas Lei Li. Dengan gemuruh yang menggelegar, kekuatan Guntur meledak, dan pedang perak di tangannya menebas. Cahaya perak tiba-tiba muncul, seperti serangkaian guntur yang menyapu langit. Langit bergemuruh ketakutan, membuat kulit kepala orang-orang merinding. Serangan pedang kuno itu sangat sederhana, tanpa artefak yang indah. Kelihatannya seperti tanpa gelombang, tetapi sangat mengerikan. Boom! Ketika kedua serangan itu bertabrakan, ki pedang meledak dan langit meledak. Roh pedang perak itu sangat ganas di udara, tetapi masih ditekan oleh kekuatan pedang kuno. Begitu wajah Lei Li tenggelam, kekuatan guntur di tubuhnya menjadi semakin mengerikan, berubah menjadi guntur perak dan membunuh Ye Chen. Guntur perak itu begitu mengerikan sehingga menyerang dengan ganas dan hampir menghancurkan segalanya. Ye Chen mendengus, resolusi kekacauan pun meletus. Kekuatan kekacauan bergejolak, dan darah di belakangnya bergulung-gulung. Setelah pedang kuno dan darah terkondensasi, mereka berubah menjadi cahaya darah dan membunuh Lei Li. Setelah membunuh, pedang itu mulai terbelah dua, lalu terbagi 4. Pedang itu terbelah dengan sangat cepat, seperti sel darah putih yang menyebar. Dalam sekejap, pedang kuno yang tak terhitung jumlahnya muncul dan menghabisi Lei Li. Boom! Semua pedang kuno itu bertabrakan dengan guntur perak, dan langit pun meledak. Pedang-pedang kuno itu sekuat sebelumnya, menghadapi hamparan pasir yang ganas. Untuk Lei Chaozong, setelah beberapa saat, guntur bergulung di langit dan terbelah ke arah Ye Chen. Ye Chen menyaksikan guntur langit jatuh, kekuatan kekacauan melesat keluar, dan segera menghindar. Guntur jatuh, dan sebuah lubang besar yang dalam terlempar ke tanah, dan tanah menjadi hitam. Meskipun Ye Chen berhasil menghindari satu serangan, masih ada guntur lain.
Ye Chen tidak menghindar kali ini. Kekuatan kekacauan dengan cepat memadat. Pedang kuno itu bergetar dan kemudian melesat pergi untuk menghadapi guntur langit. Boom! Guntur langit meledak di udara. Ye Chen segera berteriak, gravitasi menekan. Kekuatan kekacauan meletus, dan sebuah kekuatan tak terlihat tiba-tiba diselimuti guntur, yang tiba-tiba merasakan suatu kekuatan menindasnya. Pada saat yang sama, pedang kuno itu berubah menjadi pelangi panjang dan melesat seperti hujan. Wajahnya berubah, tubuhnya gemetar, dan kekuatan guntur meledak. Ia ingin menembus tekanan gravitasi, tetapi ia meremehkan kekuatan kompresi gravitasi. Kekuatan guntur tidak menembus gravitasi, dan wajah Lei Li menjadi semakin buruk rupa. Di bawah tekanan gravitasi seperti itu, kekuatannya terbatas. Jika ia ingin memblokir serangan Ye Chen, itu akan sangat sulit. Guntur bergemuruh, dan kekuatan guntur meledak sepenuhnya. Ia mengayunkan pedangnya dengan gegabah. Pedang guntur perak meraung dan bertabrakan dengan pedang kuno dengan dahsyat. Pedang kuno itu tidak terpengaruh oleh gravitasi, tetapi kekuatannya melemah oleh serangan dahsyat itu. Boom! Kekuatan guntur meledak, pedang kuno itu menembus segalanya dan membunuh Lei Li. Ia terkejut dan segera mundur. Pada saat ini, tubuh Ye Chen tiba-tiba berkilat, tangan jiwa yang patah muncul, sebuah pedang terpotong. Sebuah kekuatan jiwa yang dahsyat melesat keluar dan membunuh Lei Li, yang saat itu tak berdaya. Kekuatan jiwa itu menembus alisnya, dan wajah Lei Li tiba-tiba menjadi ketakutan. Tidak, ia meraung dan hanya bisa menyaksikan pedang kuno itu menembus tubuhnya. Puff! Seluruh tubuhnya jatuh ke udara. Ye Chen bersiap untuk membuat pedang lain, tetapi klan Lei selalu muncul dan menghalangi Ye Chen. Cukup, Lei Li kalah. Jika kau melakukannya lagi, aku tidak akan menyalahkan keluarga Lei karena telah menindasmu. Kemarahan lama klan Lei, Ye Chen bergumam, bukankah penampilanmu seperti pengganggu? Jika aku yang jatuh ke tanah sekarang, apakah kau akan menghalangi Lei Li? Tidak ada keadilan mutlak di dunia ini. Sebelum aku ingin membunuhmu, lebih baik aku menghilang di hadapanku. Suara tua suku Lei terdengar dingin. Ye Chen mencibir, lalu menyimpan kekuatan jiwanya, berbalik dan pergi. Ye Chen langsung meninggalkan kota dan meninggalkan Lei Cheng. Namun, Ye Chen tidak pergi jauh, dia menunggu di Lei Cheng dan Lei Su. Tetua klan Lei menahan Lei Li yang terluka untuk meninggalkan kota Lei, lalu pergi menuju klan Lei. Ye Chen melihat tetua suku Lei muncul, dan segera memperbesar Senjia, lalu bergegas keluar, muncul di hadapan tetua klan Lei. Ketika klan Lei melihat raksasa itu, wajahnya tiba-tiba berubah. Mata raksasa itu memancarkan dua cahaya dan membunuh tetua klan Lei. Tetua klan Lei segera menghindar, tetapi kecepatan serangan Senjia terlalu cepat, dan roh lapis ke-9 pasti tidak bisa menghindar. Ah, lengan tua klan Lei tersapu cahaya dan langsung meledak, membuat Lei Li jatuh ke tanah. Seberkas cahaya melintas, mata tua klan Lei mengecil, dan meraung, jangan. Puff, tubuh petir itu meledak, berubah menjadi kabut darah. Wajah tua klan Lei pucat pasi, dan cahaya zira ilahi kembali bersinar. Tubuh tua klan Lei hancur dan jatuh sepenuhnya. Setelah Ye Chen membunuh Lei Li dan klan Lei, ia hendak pergi. Akhirnya, sebuah kekuatan teror menyelimutinya. Ye Chen terkejut. Itu Dewa Gelar. Akhirnya aku menemukanmu. Beraninya kau melakukan kekerasan di wilayah klan Lei kami. Aku akan membunuhmu hari ini. Seorang pria parubaya dengan petir di sekujur tubuhnya muncul di depan Senjia. Ye Chen merasakan kekuatan ini dan tahu bahwa itu adalah Dewa Gelar, dan hanya Dewa Gelar yang bisa memiliki aura ini. Bisakah baju zirah ini benar-benar melawan Dewa Gelar? Ye Chen melepaskan Sumo dan Xiao Haoyu, lalu bertanya. Memang benar kita bisa berperang, tapi kita tidak bisa bertarung lama-lama. Sumo bertanya, apa maksudnya? Tanya Ye Chen. Lagi pula, ini bukan Dewa Gelar yang mengendalikan baju zirah ilahi. Jika Dewa Gelar yang mengendalikan baju zirah ilahi, musuh pasti bisa terbunuh dalam pertempuran pertama, tapi sekarang kau yang mengendalikan baju zirah ilahi, dan senang bisa mengatasinya, kata Sumo. Aku punya harta keluargamu dan sumber kekuatan yang tak terbatas, bukan? Tanya Ye Chen. Itulah Dewa Gelar yang sebenarnya. Hanya saja sebanding dengan Dewa Gelar. Ada perbedaan besar di antara keduanya, kata Xiao Haoyu. Ye Chen berkata, dengan cara ini, kau hanya bisa lari. Lebih baik kau lari, Sumo berkata. Ye Chen terdiam, lalu ia mengendalikan Senjia untuk melarikan diri dengan cepat. Kemana harus pergi? Dewa Gelar klan Lei, yang kuat itu geram dan segera mengejar. Kecepatan Mesya sangat cepat, tetapi kecepatan Dewa Gelar lebih cepat, dan kekuatan dahsyatnya terselubung. Untungnya, Senjia dapat bersaing dengan Dewa Gelar dan menghalangi prestise Dewa Gelar. Kalau tidak akan ada kesempatan untuk melarikan diri kali ini. Meskipun kecepatan Dewa Gelar sangat cepat, tetapi selalu hanya menjaga jarak tertentu dengan Senjia, ingin mengejar dalam waktu singkat tidak mungkin. Ye Chen bergegas keluar dari tanah bencana, dan kemudian memasuki kehampaan. Dewa bergelar dari keluarga Lei juga mengejar kehampaan, menggigit Ye Chen. Apakah kecepatan Senjia hanya secepat itu? Tanya Ye Chen. Hanya secepat itu, Sumo berkata. Ye Chen menatap Sumo dan berkata, jika kita tertangkap, kau tidak akan selamat.
Xiao Haoyu dan Sumo saling berpandangan. Sumo agak enggan berkata, memang bisa dipercepat sebentar, tapi menghabiskan banyak energi. Aku punya harta karun ini. Apa aku perlu khawatir soal konsumsi energi? Tanya Ye Chen. Sumo mengerucutkan bibirnya, lalu membukanya untuk mempercepat. Tiba-tiba, ia melihat cahaya yang paling berharga itu terbentuk. Sepertinya ada kekuatan dahsyat yang ditarik. Pada saat ini, seluruh tubuh Senjia bersinar, dan kecepatannya langsung meningkat. Dalam sekejap mata, ia menghilang. Wajah dewa bergelar klan Lei berubah. Ia melihat Senjia menghilang. Ia menggertakkan giginya, lalu melesat keluar dalam sekejap dan segera mengejarnya. Akselerasi Senjia hanya membutuhkan waktu 10 napas, tetapi jarak yang dapat ditempuh oleh 10 napas itu sangat mengerikan, dan langsung mencapai sebuah benua. Setelah tiba di benua ini, Ye Chen segera keluar dari baju zirah dewa, lalu membiarkan baju zirah dewa menyusut dan terkumpul. Ye Chen menyimpan baju zirah dewa, lalu memasuki kota benua ini. Dewa bergelar dari suku Nalei mengejarnya dan mendarat di benua ini, tetapi ia tidak menemukan benda besar itu sama sekali. Dewa bergelar klan Lei menemukan jejak kejatuhan Senjia, tetapi tidak ada penemuan lain. Dewa bergelar dari suku Lei mengerutkan kening dan segera menghilang. Ia mengira Senjia hanya singgah di benua ini dan pergi ke tempat lain sebagai batu loncatan. Ye Chen meninggalkan benua itu setelah tinggal di kota selama beberapa hari. Sepertinya aku masih belum bisa mengambil risiko terlalu besar. Kekuatanku masih kurang, sekalipun aku punya Senjia, aku takkan mampu menandingi gelar dewa. Ye Chen berpikir, tiba-tiba, ia tak tahu bagaimana caranya memasuki kekacauan alam semesta. Sekarang kekuatanku masih terlalu lemah, merekalah yang paling aman di dunia kekacauan alam semesta. Ye Chen mendesah, dunia kekacauan masih terlalu rumit. Semuanya belum stabil. Jika Liu Piaoxue, Ye Fan, Ye Xin, dan yang lainnya datang ke dunia kekacauan, Ye Chen pasti akan teralihkan, dan balas dendam tak akan ada gunanya. Namun, Ye Chen masih sangat merindukan istri dan anak-anaknya. Ia memutuskan untuk kembali ke dunia kekacauan alam semesta terlebih dahulu. Ye Chen mengorbankan pecahan-pecahan daftar Dewa Angin, lalu masuk ke kolam kekacauan. Setelah melewati lubang tempat benda-benda langit yang kacau itu bersembunyi, Ye Chen berhenti sejenak, tetapi ia tidak masuk dan terus masuk jauh ke dalam kolam kekacauan. Kekacauan di alam semesta. Ye Fan merasa sangat nyaman di kolam kekacauan. Kini ia terbenam di kolam kekacauan setiap hari, dan kultivasinya pun meningkat secara bertahap. Hanya masalah waktu sebelum ia mencapai alam spiritual. Kini seluruh alam semesta yang kacau berada di bawah kendali mereka, dan sejak kepergian Ye Chen, alam semesta menjadi jauh lebih bersih, tanpa ada kekuatan eksternal yang datang. Berkat pembersihan besar-besaran sebelumnya, dunia kekacauan di alam semesta juga berada di bawah kendali mereka. Tidak ada faktor ancaman. Kini, Ye Fan, Ye Xin, Dao Yan, dan lainnya telah mencapai alam dewa, dan pencapaian mereka semakin meningkat dari hari ke hari di dunia alam semesta yang kacau. Ye Fan telah meninggalkan dewa-dewa agung seperti Dewi Surga dan Dewa yang Sunyi. Ye Fan sedang berendam di kolam kekacauan, dan tiba-tiba merasakan sesuatu mencengkeram kakinya dan menariknya ke bawah. Ye Fan terkejut, dan langsung diseret ke air, lalu minum air dari kolam kekacauan. Ye Fan berusaha sekuat tenaga menendang kakinya dan ingin melepaskan diri, tetapi kakinya dicengkeram erat dan tidak bisa lepas sama sekali. Ye Fan sangat marah, dan seluruh tubuhnya masuk ke kolam kekacauan, lalu ia harus melawan orang yang mencengkeram kakinya di dasar kolam. Tepat saat akan melakukannya, ia tertegun, terkejut hingga membuka mulut, dan menelan beberapa suap air kolam kekacauan. Orang-orang di kolam senang melihatnya. Ye Fan menggelengkan kepalanya dan mengira ia terpesona. Namun, ia melebarkan matanya dan melihatnya. Wajah yang familiar muncul lagi. Orang yang mencengkeram kaki Ye Fan di kolam adalah Ye Chen. Ye Chen melepaskan Ye Fan, lalu pergi ke air dan menatap Ye Fan sambil tersenyum dan berkata, apakah air kolam kekacauan ini enak diminum? Ayah, benarkah itu ayah? Ye Fan masih ragu untuk membuka saluran. Ye Chen berkata, tentu saja, aku. Selain aku yang bisa muncul di sini, siapa lagi yang bisa muncul dari bawah? Ayah, bagaimana ayah bisa kembali? Ye Fan ragu, tentu saja aku merindukan ayah, jadi datanglah dan lihatlah. Ye Chen menyentuh kepala Ye Fan. Ye Fan berkata dengan gembira, ibu dan Xiao Ye pasti sangat senang jika mereka tahu ayah sudah kembali. Bagaimana kabar ibumu? Tanya Ye Chen. Pulanglah dan lihat sendiri. Ye Fan berkata. Ye Chen tersenyum dan berkata, kelinci kecil, aku akan membereskanmu sebentar. Ye Chen keluar dari kolam kekacauan, lalu tiba di dunia cahaya. Sekarang Liu Piaoxue, Ye Xin, Dao Yan, Fei Tianho, dan yang lainnya tinggal di dunia cahaya. Ye Chen berjalan di dunia cahaya. Dunia cahaya hari ini telah mengalami perubahan besar, menjadi sangat makmur, dan ada kedamaian di mana-mana. Ye Chen tiba di gerbang sebuah halaman di dunia cahaya, lalu masuk. Nenek, aku ingin keluar dan bermain. Di halaman, seorang anak laki-laki berusia 3 tahun berkata kepada Liu Feixue. Liu Feixue dengan riang berkata, cucu kecilku yang baik, apakah kamu sudah selesai mengerjakan PR hari ini? Sudah selesai. Lihat,
Aku banyak sekali kekacauannya. Anak laki-laki itu merentangkan tangannya, dan muncullah awan kekacauan seukuran apel. Liu Piaoyue menyombongkan diri, cucu kecilku benar-benar baik. Nenek akan mengajakmu bermain. Liu Piaoyue baru saja berbalik dan melihat Ye Chen berdiri di gerbang halaman. Tubuhnya menegang dan dia tidak bisa mempercayai matanya. Liu Piaoyue menggelengkan kepalanya dan menatap Ye Chen lagi. Ye Chen masih di sana, semuanya nyata. Ye Chen berkata sambil tersenyum, Piaoyue, aku kembali. Liu Piaoyue tersenyum dan memeluk Ye Chen erat-erat. Bagaimana kau bisa kembali? Tanya Liu. Aku merindukanmu, suara Ye Chen terdengar. Liu Piaoyue berkata, suami istri yang sudah tua, masih saja kaku. Ye Chen berkata, kita masih muda, bagaimana bisa kita menjadi suami istri yang sudah tua? Ayo, cucu, kata Liu Piaoyue sambil menggendong anak laki-laki itu. Ye Chen tertegun mendengar ucapan itu. Ia mengamati anak itu dengan saksama. Ia tampak sedikit mirip Dao Yan, lalu lebih mirip Xiao Yezi. Kakek, meskipun Xiao Daozi baru pertama kali melihat Ye Chen, ia tidak tahu siapa Ye Chen, tetapi ia tetap memanggil dengan patuh. Bagus, Ye Chen berkata sambil tersenyum, apakah ini anak Xiao Ye dan Dao Yan? Anak siapa itu? Liu Piao berkata dengan mata seputih salju, jadi kita ini suami istri yang sudah tua, sudah menjadi kakek, apa kau masih merasa tua? Ye Chen berkata sambil tersenyum, setelah bertahun-tahun, kita masih muda. Ye Chen mengulurkan tangannya dan memegang jalan setapak, tetapi ia tidak menyukainya. Katamu Xiao Fan, kenapa dia belum menikah? Aku juga bisa menjadi kakek, kata Ye Chen, agak benci besi, bukan baja. Anak cucu punya kebahagiaannya sendiri, dan jika mereka tidak menikah, mereka punya alasannya sendiri, kata Liu. Baiklah, biarkan saja. Ye Chen menghela napas, lalu berkata pada jalan setapak, kakek, maukah kau pergi bermain? Bagus, bagus. Xiao Daozi bertepuk tangan dan berkata dengan gembira. Ayo pergi, keluar dan bermain. Ye Chen juga senang memiliki anak. Liu Piaoyue melihat penampilan Ye Chen, dan wajahnya menunjukkan senyum bahagia. Terkadang kebahagiaan lebih baik dari ini, hari-hari sederhana, hidup sederhana sudah cukup. Apa? Ye Chen sudah kembali. Flying Tiger mendengar kabar itu dan langsung melompat tinggi. Aku baru saja bersama ayahku. Ye Fan datang ke halaman tempat tinggal Flying Tiger dan menceritakan kabar kembalinya Ye Chen. Aku lelah berada di dunia kekacauan alam semesta. Aku akan membuat terobosan di dunia kekacauan ini, teriak Flying Tiger. Paman Tiger, istirahatlah. Dunia kekacauan ini sangat kuat. Dengan kemampuan kita sekarang, semuanya berada di dasar, kata Ye Fan. Xiao Fanzi, untuk menjadi seorang pria, kau harus punya impian dan keberanian. Kau jauh dari ayahmu, kata Flying Tiger. Aku menyebutnya pengetahuan diri. Aku tidak akan mengambil risiko dengan mudah sebelum kekuatan mencapai tingkat tertentu, kata Ye Fan. Kau hanya kurang semangat berpetualang. Jika kau tidak bisa mengejar ayahmu, ayahmu akan jauh lebih baik darimu. Menurutmu, dari mana kemampuan ayahmu berasal? Itu semua sudah ada sejak lahir, kata Flying Tiger. Ye Fan tahu apa yang akan dikatakan Flying Tiger, dan langsung berkata, oke, berhenti. Aku tahu Paman Tiger, kau akan mulai bercerita tentang masa lalumu. Aku lelah mendengarnya, sebaiknya kau pergi ke ayahku. Sayapnya sekarang keras, kelinci kecil, ya. Flying Tiger tidak memiliki saluran pernapasan yang baik. Beraninya kau, kata Ye Fan. Lupakan saja, aku terlalu malas untuk berbicara denganmu di sini. Aku akan pergi ke ayahmu dan memintanya untuk membawaku ke dunia kekacauan. Flying Tiger melambaikan tangan, lalu dengan cepat menghilang di halaman. Di jalan-jalan dunia Guangming, Ye Chen berjalan-jalan di sepanjang jalan bersama Xiao Daozi dan Liu Feixue. Xiao Daozi penuh rasa ingin tahu tentang segala sesuatu di dunia, dan matanya yang besar melihat kemana-mana. Bagaimana situasi di dunia kekacauan sekarang? Tanya Liu. Ye Chen menghela napas, situasinya tidak terlalu baik. Dunia kekacauan saat ini dikendalikan oleh ras-ras di benua yang lebih tinggi. Meskipun masih ada leluhur yang tinggal di kelompok kekacauan kita hanya bisa bersembunyi dan menunggu kesempatan. Petik 2. Meskipun aku telah membuat sedikit keributan di dunia kekacauan, ras-ras di benua yang lebih tinggi masih besar dan sulit digoyahkan. Jangan khawatir, dan jangan mengambil terlalu banyak risiko. Kamu perlu meningkatkan kekuatanmu selangkah demi selangkah untuk bersaing dengan mereka. Terlebih lagi, pasti sulit untuk berkomunikasi dengan Zhou Xuan sendirian. Liu Piaoyue menatap Ye Chen dalam-dalam dan berkata, sebagai seorang istri, aku akan memberikan yang terbaik untuk mendukung dan membantumu. Sekarang, Faner dan Xiaoye telah tumbuh dewasa. Mungkin akan sangat membantu pertumbuhan mereka dengan menempatkan mereka di dunia yang kacau. Kekacauan itu terlalu kacau. Aku khawatir sesuatu akan terjadi pada mereka. Ye Chen berkata, bukankah kamu tumbuh dalam kekacauan? Manakah dari hal-hal yang kamu alami yang bukan hampir mati? Kamu juga harus memberi mereka semangat juangmu. Mereka tidak akan pernah bisa benar-benar tumbuh di rumah kaca atau dalam kenyamanan. Kata Liu. Ye Chen menghela napas panjang dan berkata dengan senyum pahit, mungkin setelah aku menjadi seorang ayah,
aku bisa sepenuhnya mengerti bahwa ayah dan ibuku mengkhawatirkanku. Di dunia orang tua, tidak ada yang ingin anak-anaknya menderita. Namun, sebagai putramu, sebagai harapan masa depan yang kacau, jika mereka tidak tumbuh dewasa, bagaimana mereka bisa bertahan hidup di dunia yang kacau di masa depan? Liu Piaoyue berkata dengan sungguh-sungguh. Ye Chen berkata, Piaoyue, kau masih berpikiran terbuka. Mungkin karena aku terlalu banyak menangis dan mengalami terlalu banyak kehidupan yang sekarat, dan aku masih memiliki sedikit rasa takut saat mengingatnya. Aku punya sesuatu untuk dipikirkan. Jika aku tidak beruntung dulu, aku pasti sudah kehilangan diriku yang sekarang. Saat mengingatnya, semua ini masih merupakan rasa takut yang tersisa. Hari ini, sebagian besar adalah pemeliharaan Tuan untukku, bukan karena kekuatanku. Liu Piaoyue berkata, ada lebih banyak tulang putih di jalan pembangunan jalan. Inilah kesadaran yang seharusnya kau miliki saat kau menginjakkan kaki di jalan pembangunan jalan. Untuk mencapai tingkat yang lebih tinggi, kita harus mempertaruhkan nyawa. Ini adalah pertaruhan. Jika menang, reputasi akan hilang, jika kalah, kita akan menjadi hampa. Petik 2. Kau benar, di jalan ini, kita tidak punya pilihan selain menjadi semakin kuat. Kalau tidak, kita akan tenggelam dalam kerumunan dan menjadi tumpukan tulang di jalan pembangunan jalan. Ye Chen mengangguk setuju. Jadi, saat kau pergi kali ini, kuharap kau bisa membawa Vaner, Xiaoye, dan Daoyan bersamamu. Mereka membutuhkan ruang yang luas untuk tumbuh dewasa. Di masa depan, hidup atau mati, sukses atau gagal, semuanya adalah hidup mereka. Kita tidak bisa mencampuri hidup mereka sesuka hati. Liu Piaoyue berkata. Ye Chen mengangguk dan berkata, baiklah, aku akan mendengarkanmu. Ketika saatnya tiba, aku akan membawa mereka ke dalam kekacauan dan membiarkan mereka menerobos. Petik 2. Ayah harimau tidak punya anak anjing? Aku yakin mereka tidak akan jahat, mungkin mereka akan menjadi penolong terbaikmu di masa depan, kata Liu. Ye Chen Wei berkata, wajar saja, kalau bukan karena ayahnya hebat, dari luar saja, jangan bilang dia anak Ye Chen-ku. Aku akan menghajarmu. Liu Piaoyue menatap ke arah jalan. Nenek, aku juga ingin berlatih keras, dan aku akan menjadi orang yang sangat kuat di masa depan, kata Tao kecil itu. Kalau begitu, kau harus mengisi tenaga. Liu Piaoyue menyentuh wajah kecil Xiao Daozi dan berkata sambil tersenyum. Aku pasti akan ikut. Xiao Daozi mengayunkan tinjunya. Jalan kita adalah yang terbaik. Ye Chen tertawa. Bos, bawa aku. Pada saat ini, Flying Tiger berteriak di jalan, lalu berlari ke arah Ye Chen. Ye Chen dipenuhi garis-garis hitam. Flying Tiger menghampiri Ye Chen dan berkata dengan sungguh-sungguh, Bos, aku ingin pergi ke kekacauan. Halo, kakek harimau. Jalan setapak itu memanggil dengan sopan. Xiao Daozi benar-benar hebat. Sebentar lagi, kakek harimau akan mengajakmu menggali sarang Phoenix. Harimau Feitian mencubit wajah Xiao Daozi dan berkata sambil tersenyum. Wajah Ye Chen menunduk dan berkata, apakah kau mengajari anak-anak melakukan hal seperti itu? Gali saja sarang Phoenix. Kita sudah sering melakukan hal seperti ini. Harimau Feitian tidak setuju. Kakek harimau, apakah ada Phoenix kecil di sarang Phoenix? Aku ingin menunggangi Phoenix kecil. Jalan setapak itu penuh dengan harapan. Jangan bicara tentang Phoenix kecil, Phoenix tua memilikinya. Harimau Feitian tertawa. Ye Chen berkata dengan wajah datar, ini benar-benar tidak serius. Ayo serius, aku akan pergi ke dunia kekacauan dan membunuh semua pihak. Harimau Feitian tidak malu. Ye Chen berkata, di lantai 8 dewa, kau akan membunuh keempat sisi. Apakah orang lain yang menghancurkanmu? Hati-hati merebusmu menjadi sup tulang harimau. Feitian Tiger berkata, meskipun aku memiliki 8 tingkat dewa, siapa lawanku di antara para dewa? Aku tidak bodoh. Selama aku tidak bertarung dengan roh, aku bisa bertahan hidup. Baguslah membiarkannya pergi. Mungkin dia akan pergi ke dunia kekacauan, dan kekuatannya bisa ditingkatkan sedikit lebih cepat. Lalu kalian berdua akan menjaganya, kata Liu. Kau pikir aku pergi ke kekacauan demi diriku sendiri? Tidak, aku mencoba membalaskan dendammu. Kau pikir, kau sendirian dalam kekacauan untuk bertarung betapa lelahnya, sebagai saudara bagaimana melihat ke bawah, harus membantu Feitian Tiger berkata dengan sungguh-sungguh. Aku sangat terharu, aku tidak akan menangis sekarang. Ye Chen memutar matanya. Feitian Tiger menyipitkan mata ke arah Ye Chen dan berkata, apa-apaan, aku serius denganmu. Aku tidak bercanda, Ye Chen berkata sambil tersenyum. Apakah itu saudara? Apakah itu saudara? Flying Tiger menunjuk ke dada Ye Chen dan berkata, sentuhlah hati nuranimu dan tanyakan pada dirimu sendiri. Hati nuraniku, Snow, apakah kau melihat hati nuraniku? Ye Chen serius. Liu Piaoyue memandang kedua saudara itu, tertawa dan menggelengkan kepala, lalu berkata, kalian semua telah berjuang selama bertahun-tahun, tetapi masih belum cukup. Mereka semua sudah kakek nenek. Mereka benar-benar tumbuh dewasa. Anak-anak bisa melihat seperti apa penampilan mereka. Flying Tiger berkata sambil tersenyum, kau tidak tahu. Berkultivasi itu membosankan. Jika kau tidak bersenang-senang, apa arti hidup? Ye Chen juga berkata sambil tersenyum, sangat menarik memiliki dua barang ini.
Menurutmu siapa barang kelas 2? Flying Tiger tidak senang. Siapa yang tahu? Ye Chen berkata, aku tidak tahu. Flying Tiger bergumam. Liu Piaoyue menatap kedua orang ini dengan marah dan geli. Di malam hari, Aula Cahaya. Ye Chen meminta Ye Fan untuk memanggil semua teman dan kerabatnya di dunia kacau balau ke Aula Cahaya. Ye Chen mengadakan perjamuan di Aula Cahaya untuk berkumpul bersama saudara-saudaranya. Chang Jian, Xuan Yuan, Yin Qingyang, Dao Yan, Hu Xiaotian, dan Ye Wuyu berkumpul di Aula Cahaya. Kakak seperguruan, aku ingin pergi ke kekacauan. Di tengah perjamuan, Chang Jian berkata singkat. Mata orang lain berbinar-binar, dan mereka pasti ingin pergi ke dunia kacau balau untuk melihatnya. Ketika Ye Chen melihat tatapan penuh harap dari orang-orang itu, ia merasa bingung. Mungkin orang-orang ini telah pergi ke dunia kacau balau. Jika kekuatan mereka meningkat pesat di masa depan, itu pasti akan membantunya membalas dendam di masa depan. Dan dia tidak sendirian, yang kuat di dunia kacau balau bagaikan awan, dan para dewa tak berarti di dunia kacau balau. Apakah kau siap? Tanya Ye Chen. Ayah, tidak ada tantangan, tidak ada promosi. Tanya Ye Wuyu. Ya, di dunia kacau balau, kita sudah memegang kendali. Kita harus punya lebih banyak ruang, kata Flying Tiger. Ayah, aku tidak bisa menemukan lawan di dunia chaos. Aku bosan setengah mati seharian, kata Ye Xin. Mendengar keluhan ini, Ye Chen berkata sambil tersenyum, karena kalian semua ingin pergi ke dunia chaos, aku akan mengantar kalian ke sana. Namun, kalian harus siap secara mental. Chaos itu luas dan ada banyak benua. Ada banyak ruang untuk berkembang, tetapi juga ada bahaya besar. Apa yang kau takutkan? Kita semua dari angin dan hujan. Kita belum pernah melihat ombak besar sebelumnya, kata Chang Jian. Baiklah, saat aku kembali kali ini, aku akan mengajak kalian, kata Ye Chen. Mereka semua sangat gembira dan minum bersama. Setelah jamuan makan, Ye Chen dan Liu Piaoyue juga bersenang-senang. Liu Piaoyue harum, berkeringat, dan merona, menunjukkan lebih banyak pesona. Ye Chen memeluk Liu Feixue dan berkata, Xiao Daozi masih kecil sekarang. Xiao Ye dan Dao Yan sama-sama ingin pergi ke chaos. Terlalu berbahaya bagi Xiao Daozi untuk pergi. Semuanya di sini terserah padamu. Ketika kekacauan mereda, aku akan menjemputmu.